Cerita dimulai ketika sekelompok preman penagih utang datang ke sebuah rumah untuk menagih hutang. Namun, yang membukakan pintu justru seorang nenek tua. "Saya tidak punya uang, hanya tubuh tua ini. Bawa saja saya, lakukan apapun yang kalian mau," katanya dengan santai. Menghadapi nenek yang begitu tebal muka, para penagih utang pun tak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya pulang dengan tangan hampa. Namun, sebenarnya nenek ini bukanlah ibu kandung dari si pemilik hutang. Ia juga seorang pemberi pinjaman. Alasan nenek ini membantu si pemilik hutang mengusir penagih lain hanyalah karena ia ingin menjadi yang pertama mendapatkan uangnya kembali. Tapi, jika si pemilik hutang bahkan tak mau membayar utang pada preman, bagaimana mungkin ia akan membayar utang pada nenek itu? "Aku tidak membayar utang yang cuma 600.000 won itu. Pergi sana," bentak si pemilik hutang. Wajah nenek pun langsung berubah. "Aku bukan hanya bisa berkata kasar, aku juga bisa membunuh," ancamnya. Awalnya si pemilik hutang mengira nenek itu hanya menakut-nakutinya. Namun, saat ia menoleh, ia melihat seluruh ruang tamu sudah dilapisi plastik dan alat-alat pembunuhan sudah siap. Bahkan, dari sudut ruangan muncul seorang asisten yang tampak sangat menyeramkan. Ketakutan, si pemilik hutang pun langsung membayar utangnya. Setelah itu, nenek memanggil asistennya untuk membantunya mengawetkan sayur asin. Ternyata, semua alat itu hanya digunakan untuk membuat kimchi. Alasan mereka tidak membuatnya di rumah sendiri, melainkan di rumah si pemilik hutang, adalah karena nenek khawatir aroma kimchi yang terlalu menyengat akan membuat suaminya yang lumpuh di tempat tidur pingsan. Sesampainya di rumah, nenek menunjukkan sisi lembutnya pada sang suami. "Aku sudah pulang. Aku membuatkan kimchi pedas kesukaanmu. Aku akan segera menyiapkan makan malam untukmu." Sifat lembut nenek ini, yang kini hidup dari meminjamkan uang, sebenarnya karena terpaksa. Suaminya sudah bertahun-tahun lumpuh di tempat tidur. Demi merawat suaminya dan menopang keluarga, nenek rela melakukan apa saja, bahkan menagih utang di rumah duka jika si peminjam meninggal dunia. "Dia sudah meninggal tapi utang tetap ada," katanya tanpa ragu di depan keluarga almarhum. Tak heran, keluarga si peminjam sangat membencinya. "Aku akan berdoa siang malam agar kau masuk neraka," teriak mereka. Mendengar kutukan seperti itu, nenek pun merasa gelisah. Namun asistennya selalu menghiburnya. "Bos, kau pasti masuk surga." Bagi asisten, nenek memang sangat baik. Begitu juga di mata suaminya. Bagaimana tidak? Sejak suaminya lumpuh, nenek seorang diri menopang keluarga selama puluhan tahun. Untungnya sang suami masih bisa memberikan dukungan emosional, memuji nenek yang dulu memang cantik, tapi setelah berkorban selama puluhan tahun justru semakin cantik. "Kau sekarang yang paling cantik," katanya. Nenek benar-benar telah mengorbankan segalanya untuk suaminya. Namun, karena pekerjaannya, ia selalu khawatir tidak bisa masuk surga. Kekhawatiran itu membuat nenek, yang sebenarnya tidak terlalu religius, pergi ke gereja untuk berdoa. Namun, saat sedang berdoa, ia tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat maut datang ke rumahnya. "Jangan bawa suamiku, jangan!" teriaknya. Dalam mimpi itu, kucing peliharaan mereka, Sonia, menghadang malaikat maut. Nenek pun terbangun dengan panik dan segera pulang ke rumah. Suaminya masih baik-baik saja di tempat tidur, tapi Sonia, si kucing, sudah meninggal. Nenek yakin Sonia mati demi melindungi tuannya. Ia bahkan membuat makam kecil untuk Sonia. "Sonia, terima kasih sudah menjaga paman di rumah ini." Namun, perlindungan si kucing tak bisa memperpanjang umur tuannya terlalu lama. Suatu hari sepulang kerja, nenek mendapati suaminya sudah tak bernyawa. Ia tak mau menerima kenyataan itu, berharap ini hanya lelucon suaminya. Setelah asisten memastikan suaminya benar-benar telah meninggal, ia memeluk nenek dengan penuh empati. "Dia sudah pergi?" tanya nenek. "Iya," jawab asisten. Sejak saat itu hanya mereka berdua yang saling mengandalkan. Suatu hari mereka pergi menagih utang bersama. Namun, asisten yang biasanya galak tiba-tiba menjadi lemah saat bertemu dengan anak laki-laki si pemilik hutang. "Aduh, berat sekali, tanganku sakit," katanya.
Nenek menyadari asisten mulai jatuh hati pada pria itu dan berusaha menjodohkan mereka. Ia membelikan asisten rok baru dan diam-diam mengatur kencan dengan anak si pemilik hutang. Namun, hasilnya justru berantakan. Asisten malah mengamuk di toko milik anak si pemilik hutang. "Dasar, kenapa kau tidak bayar utang? Kembalikan uangku." Ternyata asisten tahu dari anak si pemilik hutang bahwa nenek menjanjikan jika mereka menikah, hutang akan dihapus dan modal nenek akan diinvestasikan ke toko mereka. Jika bukan karena uang, mana mungkin pria tampan itu mau dengan asisten yang penampilannya biasa saja dan sudah tidak muda lagi? Asisten sangat sedih. Ia tahu nenek melakukan semua itu karena merasa hidupnya tak lama lagi dan ingin menyiapkan masa depan untuk asisten. Namun, asisten merasa tidak butuh pengorbanan sebesar itu. "Aku sudah dewasa, sekarang giliranku merawatmu," katanya. Setelah pertengkaran itu, asisten bersikeras mengambil alih pekerjaan menagih utang dari nenek. Nenek pun akhirnya setuju. Suatu siang yang biasa, nenek meninggal dunia dengan tenang. Malaikat maut menjemput jiwanya dan menyampaikan pesan terakhir dari suaminya, "Aku berjalan dengan kakiku sendiri." Nenek pun cemas, tak tahu apakah ia akan masuk surga atau neraka. Untungnya, saat penghakiman ia dinyatakan layak masuk surga. Di surga, nenek diberitahu bahwa ia bisa memilih satu orang untuk hidup bersama. Tanpa ragu, ia memilih suaminya. "Dia juga memilihmu, kalian bisa hidup bersama," kata petugas surga. Pilihan kedua, nenek bisa memilih usia berapa ia ingin hidup di surga. Awalnya ia ingin memilih usia muda, tapi teringat ucapan suaminya bahwa ia paling cantik di usia 80 tahun. "Aku pilih 80 tahun," katanya. Namun, ia tak menyangka suaminya justru memilih kembali ke usia muda. Saat bertemu, mereka berdua terdiam. "Suamiku, hai Suk." Namun, sang suami menerima pilihan nenek dengan santai dan mengajaknya ke padang rumput untuk menunjukkan tubuh mudanya yang bisa berlari dan melompat. Nenek tiba-tiba teringat impian suaminya dulu, berlari sampai kehabisan napas. Kini impian itu terwujud, meski ia masih merasa berat hati karena memilih usia 80 tahun. Suaminya yang bersemangat tak menyadari perasaan nenek dan menggendongnya. "Aku gendong kamu, senang kan? Kita ini cocok sekali, seperti ibu dan anak," candanya. Nenek sama sekali tidak senang karena penampilan mereka sangat tidak serasi. Ia pun memutuskan keluar rumah untuk menenangkan diri. Saat duduk sendirian di sudut, ia melihat seorang gadis berpakaian hitam menatapnya dengan tatapan menantang. "Kenapa dia menatapku? Mau apa?" pikir nenek. Saat nenek membalas tatapan itu, gadis itu tiba-tiba menghilang. Suaminya menyadari kegelisahan nenek. "Aku sangat senang bisa bertemu lagi denganmu. Tak peduli kau 25 atau 80 tahun, bagiku kau tetap Lee Hae-suk yang sama, tidak masalah," katanya. Namun, nenek tetap merasa canggung meski suaminya terus menunjukkan kasih sayang. Kecanggungan itu berlanjut hingga keesokan harinya saat mereka pergi ke pusat layanan surga. Di sana nenek melihat seorang pria dengan aura bercahaya dan mengira dia adalah Tuhan. Ia langsung menghampiri dan memohon agar diberi kesempatan untuk kembali muda. "Nyonya, saya bukan Tuhan. Saya kepala pusat bantuan surga," jawab pria itu. Nenek pun mengurungkan niatnya. Hari itu adalah acara penyambutan warga baru di surga. Di acara itu, nenek bertemu seorang gadis kecil yang saat berbicara, suaranya persis seperti nenek. Wanita di sampingnya yang tampak seperti ibu si gadis segera menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah mertua dan menantu. Karena semasa hidup sang mertua sangat baik pada menantunya, mereka berjanji, "Jika ada kehidupan berikutnya, jadilah anakku." Acara penyambutan pun dimulai. Kepala pusat bantuan surga yang sebelumnya disangka Tuhan naik ke panggung dan memberi peringatan bahwa berada di surga bukanlah hadiah. "Jika kalian berbuat salah di sini, kalian tetap bisa masuk neraka. Surga juga punya banyak aturan dan larangan. Di sini ada kamera pengawas di mana-mana. Jika ketahuan melanggar, kalian akan dihukum. Kalau penasaran, silakan coba, lalu masuk neraka." Setelah acara selesai, nenek masih merasa tidak cocok dengan lingkungan barunya. Hampir semua orang memilih kembali ke usia muda. Hanya ia yang tetap dengan penampilan tua. Bahkan,
Saat berjalan bersama suami pun, mereka menjadi perhatian orang lain. Yang lebih membuat nenek khawatir, di restoran surga semua makanan bisa dibeli dengan membayar menggunakan pahala. Ia takut akunnya tidak punya cukup pahala. Namun, ternyata ia masih punya sedikit pahala. Di surga, ia dan suaminya akhirnya bisa makan bersama dan berjalan-jalan seperti pasangan biasa, sesuatu yang dulu hanya menjadi impian suaminya. Meski begitu, nenek tetap merasa canggung berjalan bersama suaminya. "Kenapa sejak di sini kamu selalu menghindariku? Tidak apa-apa. Kita ini suami istri, tidak akan terjadi apa-apa," kata suaminya. Saat mereka akhirnya berusaha saling memeluk, nenek tiba-tiba melihat gadis berpakaian hitam itu lagi, masih menatapnya dari kejauhan. Namun, saat ia menatap balik, gadis itu menghilang. Nenek pun terus memikirkan siapa sebenarnya gadis itu. Apakah dia orang yang dikenalnya dulu? Malam harinya saat tidur sendirian, nenek samar-samar mendengar suara tangisan. Meski sudah menjadi arwah, nenek tetap ketakutan dan akhirnya memilih tidur bersama suaminya. Sebenarnya suara tangisan itu bukan dari hantu, melainkan suara asisten di dunia yang menangis sedih karena nenek telah meninggal. Pertemuan nenek dan asisten pun sangat istimewa. Dulu nenek meminjamkan uang pada ayah asisten. Saat menagih ke rumah, ia mendapati si peminjam tidak ada di rumah. Hanya ada seorang gadis kecil yang hidup sendirian, makan mie instan tanpa lauk, dan di musim dingin rumahnya tanpa pemanas. Gadis kecil itu sudah terbiasa menghadapi penagih utang. Tidur hanya beralaskan selimut tipis. Nenek pun merasa iba, memasakkan makanan untuknya, meski tetap bersikap tegas, meminta gadis itu menelepon ayahnya agar pulang dan menyelesaikan utangnya. Akhirnya, ayahnya pulang dalam keadaan mabuk dan memperlakukan anaknya dengan sangat kasar hingga anak itu terluka. Gadis kecil itu tidak menangis. "Kalau aku menangis, keadaannya bisa jadi lebih buruk," katanya. Nenek sangat iba dan akhirnya meminta ayahnya menyerahkan tanggung jawab anaknya untuk sementara sebagai jaminan utang. "Aku akan membawa anakmu sebagai jaminan utang. Ini surat persetujuannya, cepat tanda tangan." Sejak saat itu, gadis kecil itu dibesarkan oleh nenek dan menjadi asistennya, hampir seperti anak sendiri. Bagi asisten, nenek bukan hanya bos, tapi juga ibu dan penyelamat hidupnya. Sementara itu, di surga, nenek sebenarnya cukup bahagia. Hanya saja ia selalu merasa tidak nyaman setiap kali melihat para arwah muda di pusat layanan. Suatu hari, ia akhirnya melihat beberapa orang tua dan segera mendekat untuk melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata para lansia itu malah dimarahi petugas karena berperilaku tidak tertib di tempat umum. Nenek pun bingung. Ia kemudian dibawa ke lapangan rumput, di mana sekelompok orang tiba-tiba berubah menjadi hewan kecil. "Coklat kemari, ahong dodo." Di surga, arwah orang buta bisa melihat kembali dan akhirnya bertemu dengan anjing pemandunya. "Kamu, Banjie anjingku." Nenek tentu saja tidak menunggu tuannya. Bersama 3 anjing liar lainnya yang tampak lebih muda dari anjing lain, mereka adalah anjing yang tidak pernah diadopsi dan akhirnya mati muda karena kondisi tertentu. Sementara anjing yang punya tuan biasanya hidup sampai tua. Nenek terharu melihat pertemuan antara tuan dan anjingnya. Tapi ia bukan anjing, jadi hanya bisa pergi sendiri. Saat sedang minum air, gadis berpakaian hitam itu muncul lagi, menatapnya, lalu menjatuhkan botol air di meja. Tiba-tiba nenek sadar. "Sonia, kenapa kau tidak mengenaliku?" "Astaga, Sonia, benar-benar kamu?" Ternyata gadis cantik berbaju hitam itu adalah Sonia, kucing peliharaannya yang sudah meninggal. Sifat gadis itu sama seperti kucing, tampak angkuh, tapi saat nenek ingin melihat telinganya, ia dengan manja mendekatkan kepala. Namun, hewan tidak pandai menyembunyikan perasaan. Sonia tidak mengerti kenapa nenek berbeda dari orang lain, tetap mempertahankan penampilan tuanya. Nenek pun kembali sedih. Saat bersama suaminya, ia meluapkan semua kekesalannya. "Aku tidak tahu ini kesempatan terakhir, aku juga ingin muda lagi." Suaminya akhirnya tahu nenek memilih usia 80 tahun karena ucapannya dulu. Ia merasa bersalah dan berjanji,
Ayo kita minta mereka agar kau bisa muda lagi." Namun, petugas surga menolak permintaan mereka. Mereka pun pulang dengan kecewa. Sementara itu, di dunia, asisten yang sangat merindukan nenek mencari seseorang yang mengaku bisa berkomunikasi dengan arwah. Orang itu berbohong, mengatakan nenek tidak bahagia di alam baka dan butuh bantuan asisten. Asisten pun benar-benar percaya dan berkata, "Aku akan segera mencari cara untuk bisa menemuimu." Di surga, suami nenek ingin menghiburnya dan menyiapkan kejutan. Saat pulang, nenek mendapati ada seorang wanita cantik di depan rumah. Wanita itu langsung memeluk suaminya. "Aku kesini karena merindukanmu." Mereka berpelukan di depan nenek. Apakah ini kejutan yang dimaksud? Nenek pun marah besar dan menarik mereka menjauh. Nenek memang orang yang malang. Sejak kecil ia sudah kehilangan ibunya. Saat kecil ia mendengar teman-temannya melihat sosok wanita di bendungan dan berlari ke sana mencari ibunya. "Aku ingin bertemu ibu. Apa ibu ada di sini?" Ia berpikir karena ibunya meninggal di bendungan, mungkin sosok itu adalah ibunya. Ia tumbuh dewasa dalam kesepian, dan saat usia menikah, keluarga menjodohkannya dengan pria kaya yang sudah pernah menikah. Satu-satunya keberuntungan adalah ia bertemu dengan suaminya yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Suaminya mendekatinya, "Kamu naik bus, aku akan lari ke sana. Kalau aku sampai duluan, kamu harus meluangkan waktu untukku." Saat sampai di kedai teh, suaminya pun datang dan menggenggam tangan pria yang dijodohkan dengannya. Sebagai pria, jika tidak berani mengambil keputusan saat itu juga akan menyesal seumur hidup. Dan bagiku, saat itu adalah sekarang. Setelah menikah, nenek sempat merasakan kebahagiaan singkat. Tapi tak lama kemudian suaminya mengalami kecelakaan dan lumpuh, membuat nenek harus merawatnya seumur hidup. Selama hidup suaminya tidak pernah selingkuh, tapi nenek tak menyangka. Setelah tua dan meninggal, suaminya justru selingkuh di surga. Suaminya buru-buru menjelaskan bahwa wanita cantik itu adalah penumpang yang pernah ia tolong saat pertama kali menjadi petugas di kereta surga. Sebenarnya, sebagai petugas, ia tidak boleh ikut campur urusan penumpang, tapi ia tak bisa menahan diri untuk memperhatikan gadis itu. Saat sampai di stasiun neraka, gadis itu hampir terlempar keluar, tapi suaminya menolongnya tetap di kereta. Penjelasan itu justru membuat nenek makin marah. "Apa karena aku sudah tua dan dia muda serta cantik, makanya kamu memperhatikannya?" Mereka pun bertengkar dan tidur di kamar terpisah. Keesokan harinya, saat nenek membersihkan rumah, ia menemukan beberapa keping plastik di lantai, berisi rekaman pertengkaran dan perkelahiannya dengan gadis itu. Suaminya menjelaskan, "Ini adalah anggur. Di depan rumah ada gantungan anggur. Bisa digantung 6 buah. Kalau penuh, kamu akan langsung masuk neraka." Nenek sudah mendapat 4 buah anggur, tinggal 2 lagi ia akan langsung masuk neraka. Ia pun makin marah dan memaksa suaminya mengusir gadis itu. Namun, gadis itu amnesia, tidak tahu nama dan asal-usulnya, jadi tidak tahu harus kemana. Suaminya akhirnya membawanya ke pusat bantuan tempat ia bekerja dan menanyakan ke rekan kerjanya. Saat gadis itu menunggu, beberapa anjing liar mengira dia adalah teman mereka. "Kak, dia punya aroma berbeda. Sepertinya dia bukan seperti kita," rekan suaminya mengatakan. Tanpa nama, tidak bisa mencari data gadis itu. Namun, kehilangan ingatan di surga biasanya terjadi pada pelarian dari neraka. Akhir-akhir ini, staf surga siaga karena ada pelarian dari neraka. Jika mereka masuk surga secara paksa, ingatan mereka akan kacau. Jika tertangkap, hukumannya akan lebih berat dari sebelumnya. Suaminya pun menyembunyikan hal ini dan membawa gadis itu pulang. Nenek makin kesal melihat gadis itu kembali. Gadis itu malah dengan gembira berkata, "Namaku Xiaoxu, Lejun yang memberiku nama." Nenek makin marah karena suaminya bahkan sudah memberi nama pada gadis itu. Gadis itu merasa bersalah karena kehadirannya membuat hubungan nenek dan suaminya memburuk. "Aku akan mencoba mengingat masa laluku. Siapa tahu ada orang penting bagiku." Sementara itu, nenek yang sudah mendapat 4 anggur harus mengikuti kelas khusus. Namun,
Peserta lain takut pada nenek yang langsung mendapat 4 anggur sekaligus, sehingga nenek memilih mengikuti pelayanan agama lain sebagai pengganti kelas. Meski bukan penganut Kristen yang taat, ia memilih pergi ke gereja karena pernah beberapa kali ke sana. Namun, saat beribadah ia malah mengantuk, membuat pendeta hanya memberi setengah cap di buku kehadirannya. "Kenapa hanya setengah? Kamu tidak beribadah malah tidur. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani." Segala hal terasa tidak berjalan baik bagi nenek. Pulang ke rumah, ia makin dingin pada suaminya. "Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Seperti Xiaoxu atau penampilanmu yang sekarang? Semua itu bukan urusanku." Setelah berkata begitu, suaminya menyesal. Tapi nenek makin marah dan memutuskan kabur dari rumah. "Aku akan mencari kehidupan yang cocok untukku," katanya. Suaminya bingung. "Apa maksudmu?" Setelah berpikir panjang, nenek memutuskan mencari ibunya yang sudah meninggal. Namun, petugas memberitahu bahwa untuk bertemu orang lain, ia harus mengirim permintaan terlebih dahulu dan menunggu persetujuan. Nenek pun menunjukkan sifat galaknya sebagai penagih utang. Katanya, "Di sini orang juga bisa terluka dan merasa sakit. Sudah berapa lama kamu tidak merasakan sakit?" Ancaman itu membuat petugas ketakutan dan kepala pusat segera membawanya pergi. Di hadapan kepala pusat, nenek menjadi lebih tenang. Kepala pusat tidak memarahinya, malah memberitahu lokasi ibunya. Nenek segera pergi ke rumah ibunya yang masih muda dan sangat senang melihat nenek. "Aku sangat senang kau datang mencariku." Malam itu, nenek curhat pada ibunya. Ternyata hanya darah yang paling penting. Orang yang tidak sedarah tidak berarti apa-apa. Namun ibunya menceritakan masa lalunya. Setelah menikah dengan ayah nenek, hidupnya tidak pernah bahagia, selalu bekerja keras di rumah. Suatu hari ayah nenek membawa pulang wanita muda dan cantik sebagai istri kedua. Tak lama, istri kedua melahirkan anak dan anak itu diserahkan pada ibu nenek untuk dibesarkan. Sementara istri kedua hidup enak dan ayah nenek sering mengajaknya berlibur. Namun, keduanya meninggal dalam kecelakaan kereta api saat pulang. Ibu nenek akhirnya membesarkan anak dari istri kedua itu sebagai anak sendiri. Nenek berpikir, ia tidak punya saudara, lalu siapa anak itu? Tiba-tiba ia sadar, anak itu adalah aku. Ibunya menenangkan, lebih kuat dari darah adalah takdir. Mendengar cerita itu, nenek pun sadar bahwa takdir lebih penting dari darah. Ibunya ingin nenek berdamai dengan suaminya. Keesokan paginya, suaminya datang menjemput nenek di rumah ibunya. "Bu, ini pertama kalinya saya menyapa Anda." Hati nenek pun mulai luluh. Setelah kembali ke rumah, meski masih tidak suka pada gadis itu, nenek tetap menunjukkan kebaikan hatinya. Melihat gadis itu gelisah dan hanya makan bubur putih, nenek pun dengan mulut ketus tapi hati lembut mengambilkan banyak kimchi dari kulkas untuk gadis itu. "Tapi jangan jadi pengecut hanya karena aku." Setelah itu, nenek bertanya pada suaminya, apakah ia pernah punya hubungan dengan gadis itu. Suaminya berkali-kali meyakinkan, bahkan hampir bersumpah, bahwa selama hidupnya ia hanya mencintai nenek dan tidak pernah punya mantan pacar. Barulah saat itu, nenek merasa tenang. Ia hanya ingin mendapatkan jawaban pasti dari suaminya. Selama suaminya tidak punya perasaan apa-apa pada gadis itu, maka tidak masalah. Orang yang benar tidak takut bayangan miring, pikir nenek. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Selama bisa menjaga suaminya sendiri, ia pun tidak keberatan jika gadis itu sementara tinggal di rumah mereka. Melihat suasana hati nenek membaik, suaminya tak tahan untuk bercanda. "Sudah lama kita tidak tidur bersama, mau tidur bareng enggak?" "Jangan bercanda," jawab nenek. Keesokan harinya, saat mereka berdua keluar rumah, mereka melihat gadis itu sedang bermain di depan pintu bersama kucing kecil mereka, Sofia, menangkap kupu-kupu. Hal ini membuat nenek dan suaminya sangat terkejut. "Bukankah Sonia tidak suka orang asing?" tanya nenek. "Iya, dia biasanya hanya di rumah dan hanya mengenal aku dan Yung Ae," jawab suaminya. Padahal, kucing Sofia ini memang tidak pernah peduli pada orang luar. Tapi sekarang ia tampak sangat menyukai gadis itu. Ini seolah menjadi sebuah pertanda. Nenek pun mulai curiga.
Kecurigaan itu semakin kuat ketika gadis itu bersikeras ingin ikut keluar bersama nenek. Lalu di tengah jalan tiba-tiba menggunakan payung untuk melindungi nenek dari kok bulu tangkis yang terbang ke arah mereka. "Kamu belajar dari mana cara melindungi dengan payung seperti itu?" tanya nenek. Selama ini hanya anak angkatnya, Yang Ae, yang secara naluriah selalu melindunginya seperti itu. Nenek merasa dirinya mungkin terlalu banyak berpikir. Anak angkatku masih muda, sekarang juga masih hidup di bawah sana, mana mungkin sudah ke surga, pikirnya. Namun, malam harinya, gadis itu bermimpi buruk dan masuk ke kamar nenek, memeluk nenek dan tidur bersama. Bukan hanya tidur bersama, ia juga memasukkan tangannya ke dalam saku nenek. Saat nenek bangun pagi dan melihat pemandangan itu, kepalanya langsung pusing. Sebab, sejak kecil anak angkatnya memang punya kebiasaan seperti itu. Suka memeluk nenek dari belakang saat tidur dan memasukkan tangan ke saku nenek. "Aku nggak berani tidur sendirian." "Ya sudah, baiklah," jawab nenek. Sementara itu di surga, beberapa hewan kecil yang pernah dibuang manusia masih menyimpan dendam pada manusia. Kepala pusat merasa ini tidak baik dan ingin membantu mereka melepaskan dendam. Ia pun mengajak hewan-hewan itu untuk ikut dalam kegiatan masuk ke mimpi pemiliknya. Seekor anak anjing dengan sukarela masuk ke mimpi majikannya, tapi justru membawa majikannya ke tempat sampah. Setelah bangun, majikannya langsung turun ke tempat sampah di bawah dan menemukan seekor anak anjing baru di sana. Anjing liar tidak mengerti kenapa anak anjing itu ingin majikannya menemukan anjing baru. "Kalau begitu, majikanmu akan melupakanmu karena sudah punya anjing baru," katanya. Tapi anak anjing itu tersenyum. "Saat aku masih hidup, aku dan ibu sudah cukup bahagia. Aku ingin dia bisa melupakan aku dan bahagia lagi." Mungkin cinta memang seperti itu, bukan soal memiliki secara egois, tapi melepaskan demi kebaikan orang yang dicintai. Kata-kata anak anjing itu membuat anjing liar merenung. Apa benar manusia tidak seburuk itu? Nenek sendiri tidak tahu apakah manusia itu baik atau buruk. Ia tetap setiap hari pergi ke gereja untuk mengikuti kelas. Tak disangka, hari itu di gereja yang biasanya sepi, datang seorang jemaat baru. Tapi nenek merasa ada yang aneh dengan jemaat ini. Di surga, hampir semua orang memilih penampilan muda. Hanya orang ini yang seperti nenek, memilih penampilan paruh baya. Selain itu, tubuhnya terasa sangat dingin. "Dingin sekali. Kenapa kamu basah kuyup? Kamu nggak kedinginan?" tanya nenek. Namun, ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Saat itu, gadis itu juga sedang menunggu di luar gereja. Anjing liar lewat dan kembali mengira gadis itu adalah anjing liar yang dibuang. "Aku bukan anjing liar, aku sedang menunggu nyonya rumahku," kata gadis itu. Mereka ingin mengajak gadis itu pergi bersama, tapi gadis itu menolak dengan tegas. Ia ingin menunggu nenek keluar dari gereja. Begitu nenek keluar, gadis itu langsung membukakan payung untuk nenek. Melihat sikap gadis itu yang begitu perhatian dan setia, nenek langsung teringat pada anak angkatnya. Ia pun kembali curiga. Jangan-jangan gadis ini memang anak angkatku? Nenek lalu pergi ke kantor staf surga untuk mencari tahu apakah anak angkatnya ada di surga. "Oh, ada, tapi alamatnya bukan di sini," kata staf. Setelah dicek, memang nama anak angkatnya tercatat di daftar kematian. Tapi ia tidak ada di surga, melainkan di neraka. Nenek pun langsung merasa sedih dan bahagia sekaligus, lalu buru-buru membawa gadis itu pulang. "Walaupun kamu lupa namamu, kamu memang Yang Ae. Mulai hari ini aku akan menganggapmu seperti anak sendiri," kata nenek. Bahkan suaminya pun jadi tidak terlalu diperhatikan. Sementara itu, kelompok anjing liar mendapat kabar dari staf surga bahwa ada pelarian dari neraka. Dan aroma orang neraka berbeda dengan orang surga. Mereka pun mulai curiga bahwa gadis itu adalah pelarian dari neraka. Untuk memastikan, mereka ingin menyusup ke rumah gadis itu. Anjing liar pun berpura-pura menggemaskan di depan suami nenek. "Peliharalah aku, peliharalah aku." Suaminya memang suka anjing, tapi nenek alergi bulu anjing, jadi ia menolak. Hari itu nenek seperti biasa datang ke gereja.
Tiba-tiba staf surga datang untuk menangkap pelarian. Jemaat lain di gereja yang identitasnya terbongkar langsung mengeluarkan pisau dan menyandera nenek. Ternyata pria ini hidupnya sangat miskin. Di usia paruh baya, ia hanya bisa hidup dari berjualan keliling dengan truk, sementara istrinya menderita demensia. Ia merawat istrinya dengan penuh kasih, tapi takdir seolah mempermainkannya. Ia didiagnosis kanker usus besar. Tak ingin meninggalkan istrinya sendirian di dunia, ia pun mengajak istrinya bundir bersama dengan terjun ke sungai. Ia kabur dari neraka demi memastikan istrinya masuk surga. "Kalau istriku sudah masuk surga, aku akan kembali ke neraka," katanya. Tapi staf surga menolak memberitahu apakah istrinya ada di surga atau tidak. Menurut kepala pusat, dosanya bukan karena bundir, tapi karena telah mengambil hak hidup istrinya yang sakit demensia. Tidak ada seorang pun yang berhak memutuskan hidup orang lain, bahkan orang tua kandungnya sendiri. Jika pria itu tidak menyerah, ia akan langsung dimusnahkan di tempat. Pria itu terpojok dan hampir nekat, tapi suami nenek datang membawa syal yang ingin diberikan istrinya kepada pria itu. Di surga, pekerjaan suami nenek adalah menyampaikan kerinduan orang yang masih hidup kepada arwah. Begitu menerima hadiah itu, pria itu langsung menangis dan meletakkan pisaunya. Walaupun ingatannya perlahan menghilang, keinginan istriku untuk merajut syal untukku tetap ada. Suami nenek pun menasihatinya, "Kembalilah ke neraka dan perbaiki dirimu, belum terlambat. Bukankah kamu ingin bertemu lagi dengan istrimu di sini nanti?" Akhirnya krisis pun teratasi. Nenek dan suaminya pulang bergandengan tangan. Namun, setibanya di rumah mereka mendapati anak angkatnya bersembunyi di lemari. "Aku takut sekali, bos." "Ya ampun, Yung Aeh." Sementara itu, Lejun yang sedang bekerja di dunia manusia malah disangka tukang parkir. Saat itu, sepasang pria dan wanita yang sangat sombong tidak tahu bahwa nasib mereka akan sangat tragis. Lejun melihat kunci mobil di tangannya dan hendak melemparnya, tapi melihat seorang wanita cantik berbaju hitam sedang memotret. Setelah berbincang, Lejun tahu wanita itu adalah utusan dari neraka. Wanita itu mengeluh, kerja di neraka tidak seperti di surga, setiap hari sibuk sekali, karena yang masuk neraka terlalu banyak. Setelah berkata begitu, wanita itu mengambil kunci dari tangan Lejun, membuka pintu mobil, dan kembali bekerja. Lejun penasaran apa yang akan dilakukan wanita itu, jawabannya akan terungkap nanti. Di ruang duka, anak-anak almarhum tampak sibuk bermain ponsel tanpa ekspresi sedih. Lejun meletakkan foto almarhum di altar. Semasa hidup, ayah mereka bekerja keras mencari nafkah dan jarang bertemu anak-anaknya, sehingga tidak pernah punya foto bersama. Anak-anaknya pun tidak pernah meminta foto. Kini setelah meninggal, ia khawatir tidak ada foto untuk dijadikan foto duka. Setelah sampai di surga, ia meminta kepala pusat untuk memotretnya dan mengirimkan fotonya ke ruang duka. Setelah menyelesaikan tugas, Lejun kembali melihat utusan neraka itu. Pria dan wanita yang tadi tidak takut, malah senang karena bisa pergi bersama sekeluarga, tanpa tahu bahwa mereka akan segera berpisah. Kebetulan, di kereta menuju surga, Lejun duduk berhadapan dengan keluarga itu. Melihat gadis kecil yang manis, Lejun tersenyum ramah. Saat itu kereta sampai di stasiun neraka. Orang tua gadis itu dipaksa turun, sementara Lejun menggendong gadis kecil yang menangis kembali ke surga. Jiwa yang murni bisa melewati jalur cepat, dan gadis kecil itu segera dibawa staf surga. Sesampainya di rumah, Lejun mendapati jumlah anggur Haesuk bertambah menjadi 5. Ternyata Haesuk merasa kelas pembinaan membosankan dan sempat membicarakan pendeta di belakang, sehingga mendapat hadiah 1 anggur lagi. Melihat wajah Lejun yang khawatir, Haesuk menenangkan, "Aku akan hati-hati. Di rumah Xiaoxu sudah menyiapkan makanan." Haesuk dan Lejun terkejut karena masakannya sangat enak, padahal masakan Yung Ae biasanya tidak enak. "Maaf, aku juga ingin jadi Yung Ae," kata Xiaoxu. Haesuk menenangkan Xiaoxu. Mungkin ini karena ia kehilangan ingatan. Keesokan harinya, saat Haesuk hendak keluar rumah, Lejun menahannya. "Mengingat 5 anggur itu saja aku sudah takut. Rasanya ingin memasukkanmu ke dalam saku. Jangan kemana-mana." Tapi Haesuk berkata, "Aku tidak takut neraka, karena hidup di rumah mertua jauh lebih menakutkan." Ia pun teringat pada mertuanya.
Setelah tahu mertuanya juga ada di surga, Haesuk bingung. Kenapa orang seperti ibu mertua bisa masuk surga? Setelah tahu mertuanya ingin bertemu, Haesuk buru-buru berkata, "Bilang saja aku masih hidup." Seperti biasa, Haesuk tertidur di kelas pembinaan. Setelah bangun, pendeta memberitahu waktu makan sudah tiba. Haesuk bertanya, "Apa makan mie instan lagi?" Pendeta teringat makanan masa kecilnya, adonan tepung yang direbus bersama kentang atau ubi. Karena ingatannya hanya sampai usia 5 tahun, ia tidak tahu nama makanan itu. Haesuk memberitahu, itu namanya mie gumpal. Ia pun memasakkan mie gumpal untuk pendeta. Melihat pendeta makan dengan lahap, Haesuk mengelus kepala pendeta dan bertanya, "Masih ingat orang tuamu?" Pendeta menggeleng, "Sama sekali tidak ingat." Haesuk berkata, "Anak yang meninggal bisa dikubur di hati, tapi anak yang hilang bahkan tidak bisa dikubur." Pendeta balik bertanya, "Bagaimana kau tahu aku hilang, bukan dibuang?" Menurut pendeta, jika orang tuanya tidak pernah mencarinya, berarti mereka tidak ada di surga dan pantas masuk neraka. Percakapan itu pun berakhir tanpa kesepakatan. Dalam perjalanan pulang, Haesuk bertemu Xiaoxu yang ingin minum. Ia pun membelikan minuman, tapi 3 kali mencoba membayar, saldo selalu tidak cukup. Haesuk mengira mesinnya rusak dan hendak memukul mesin itu dengan batu. Seketika, langit menjadi gelap, dan anggur keenam pun muncul. Kereta neraka datang dengan suara menderu. Saat Lejun datang, ia hanya melihat punggung Haesuk yang sudah dibawa ke neraka. Di neraka, Haesuk baru sadar bahwa tempat itu jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Neraka 18 tingkat bukan sekadar cerita, tapi benar-benar ada. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi berwibawa, Raja Yama. Di neraka tidak ada kesalahan dalam menghukum kejahatan. Setiap orang harus membayar atas perbuatannya semasa hidup. Saat itu seorang pria berdiri dan memaki, "Aku sudah dipenjara semasa hidup, sudah membayar semua dosaku. Kenapa masih harus masuk neraka?" Di depan umum, Raja Yama langsung memerintahkan lidah pria itu dicabut. Melihat darah berceceran, Haesuk gemetar ketakutan. Raja Yama melanjutkan, "Di neraka, setiap orang harus membayar sesuai dosanya. Lebih baik patuh, jangan membuat keributan. Kalau tidak, bahkan kesempatan untuk dihukum pun tidak ada. Langsung dimusnahkan." Karena setiap orang punya dosa berbeda, para petugas meminta mereka antre untuk pembagian neraka. Saat itu, Haesuk melihat Yung Ae. "Yung Ae," giliran berikutnya. Belum sempat Haesuk memanggil, sudah tiba gilirannya. Karena Haesuk datang dari surga, ia termasuk kategori khusus yang harus diproses secara khusus. Haesuk dibawa ke sebuah ruangan dan langsung melihat Yung Ae yang sudah kembali ke wujud aslinya. Yung Ae sangat ketakutan, tapi begitu mengenali Haesuk, ia langsung memeluknya. Saat itu, Raja Yama masuk dan menjelaskan, ada 2 jenis orang tak terklasifikasi. 1, belum mati, hanya mengalami pengalaman mendekati kematian. 2, belum pasti apakah layak masuk neraka. Untuk kasus seperti ini harus diukur berat dosanya baru diputuskan. Mereka pun dibawa ke ruang penimbangan dosa. Di perjalanan mereka melewati ruang pengawasan yang merekam semua perbuatan manusia semasa hidup. Tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Petugas melihat layar komputer yang menampilkan pasangan pria dan wanita yang sedang bersenang-senang, lalu memerintahkan operator, "Panggil mereka sekarang." Seketika mobil mereka meledak. Ternyata jika tidak segera dipanggil, 5 menit lagi mereka akan menabrak satu keluarga dan melarikan diri. Pasangan itu adalah orang yang dulu mengira Lejun sebagai tukang parkir. Mereka lalu melewati berbagai neraka. Neraka air mendidih, neraka cabut lidah, neraka panas, neraka es, dan neraka gabungan. Di setiap tempat terdengar jeritan dan tangisan. Setiap hukuman sesuai dengan dosa semasa hidup. Dukun penipu yang menipu Yang Ae dikirim ke neraka cabut lidah. Sementara pasangan yang ditemui Lejun dikirim ke neraka air mendidih. Mereka meminta petugas mencari anak mereka. Setelah tahu anaknya baik-baik saja, mereka ingin bersama anaknya. Mereka merasa tidak pernah berbuat jahat hanya karena hidup susah lalu bundir. Tapi benarkah begitu? Ayah, ibu,
Aku ingin tetap hidup. Anak memang lahir dari orang tua, tapi ia adalah individu yang mandiri, bukan milik orang tua yang bisa diperlakukan semaunya. Akhirnya, Haesuk dan lainnya tiba di ruang penimbangan dosa. Raja Yama meminta mereka naik timbangan satu persatu. Jika berat dosa di bawah 49,9 kg dianggap aman. Saat giliran Yong Ae, Haesuk berkata, "Aku ingin menanggung semua dosanya, tapi di neraka itu tidak mungkin." Akhirnya, Haesuk memutuskan menimbang diri sendiri lebih dulu. Raja Yama tersenyum licik melihat angka di timbangan. Sementara itu, Lejun juga sudah sampai di neraka. Begitu Haesuk dikirim ke neraka, Lejun langsung meminta bantuan kepala pusat. Haesuk tidak seharusnya masuk neraka, tapi kepala pusat menolak. Itu urusan neraka yang memutuskan. Ia juga mengingatkan Lejun agar tidak bertindak gegabah karena neraka sangat berbahaya. Jangan lupa kasus Cheoljin. Kasus Haesuk menjadi perhatian besar di surga. Semua orang merasa Haesuk tidak pantas masuk neraka. Anjing liar Xiaohei bahkan mendorong Lejun untuk ke neraka. Sebenarnya, Xiaohei punya motif pribadi. Ia dan 2 anjing liar lainnya pernah disiksa majikan semasa hidup dan sangat ingin tahu apakah majikan mereka mendapat balasan di neraka. Xiaohei tahu ini berbahaya, jadi ia berbohong pada 2 temannya. "Aku cuma mau lihat-lihat saja, kalian pergi ke pendeta saja, dia orang baik." Setelah memastikan kedua temannya aman, Xiaohei ikut naik kereta ke neraka bersama Lejun. Melihat Lejun yang begitu nekat masuk neraka, Xiaohei sadar Lejun tidak pernah berniat meninggalkan Haesuk. Suami istri harus bersama bahkan di neraka sekalipun. Namun, begitu masuk neraka, Xiaohei tidak bisa berubah menjadi manusia. Sementara itu, staf surga segera menemukan Lejun. Melihat Lejun tidak mau pergi, mereka berkata, "Apapun yang terjadi, itu tanggung jawabmu sendiri." Mereka yakin setelah melihat siksaan di neraka, Lejun akan menyerah. Tapi mereka salah menilai cinta Lejun pada Haesuk. Akhirnya, Lejun dibawa ke hadapan Raja Yama. Raja Yama berkata, "Aku bisa membantumu menemukan Haesuk, tapi ada syaratnya. Setelah kau melewati semua neraka di sini, aku akan mengembalikan istrimu." Tanpa ragu, Lejun langsung melompat ke neraka air mendidih. Ia pikir harus melewati semua siksaan neraka baru bisa bertemu istrinya. Tapi ternyata ia justru jatuh di padang rumput surga. Ia berlari pulang dan melihat Haesuk dan Yong Ae sedang minum teh di ruang tamu. Ternyata saat ditimbang di neraka, dosa Haesuk memang berat. Tapi begitu melihat Yong Ae menangis, ia pun ikut menangis dan hasilnya berubah. Sementara Yong Ae, yang dikira pasti berat dosanya, ternyata tidak punya dosa. Raja Yama pun terpaksa membiarkan mereka kembali ke surga. Lejun langsung memeluk Haesuk. "Kamu enggak apa-apa. Masih ingat aku?" Haesuk malah memarahi Lejun karena terlalu panik. Tapi setelah tahu Lejun sampai ke neraka demi dirinya, Haesuk terharu dan takut. Setelah susah payah bisa berkumpul lagi, hampir saja mereka terpisah. Di saat yang sama mereka sadar Xiaoxu ternyata bukan Yang Ae. Setelah mencari kemana-mana dan tidak menemukan Xiaoxu, Haesuk yakin Xiaoxu kabur karena merasa ada yang aneh. Ia pun mengajak Yang Ae mencari Xiaoxu ke pusat bantuan surga. 3 bulan enggak bayar, lalu menghilang. Mereka datang dengan penuh semangat, tapi malah melihat Xiaoxu berkata, "Katanya di surga harus bahagia, tapi kalau aku ke neraka menggantikan bosku, aku akan lebih bahagia." Haesuk tak menyangka Xiaoxu ingin menggantikannya ke neraka. Melihat Haesuk kembali dengan selamat, Xiaoxu memeluknya sambil menangis. Setelah yakin dirinya bukan Yang Ae, Xiaoxu merasa bingung dan berkata pada Haesuk, "Aku tidak sengaja menipu, aku benar-benar lupa ingatan. Aku mengaku sebagai Yung Ae hanya karena ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayangmu. Kenapa aku mirip sekali dengan Yung Ae? Aku juga tidak tahu." Haesuk berkata, "Aku memang pernah ke neraka, tapi aku bukan orang yang tidak punya perasaan. Tapi aku juga tidak cukup lembut untuk hidup bersamamu selamanya. Aku harap kamu berani mencari kembali ingatanmu. Sebelum itu, kamu boleh tinggal di sini." Karena pergi ke surga tanpa izin,
Lejun diskors dari pekerjaannya. Ia sangat menyukai pekerjaannya, karena semasa hidup ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, tapi di surga ia bisa berjalan bebas dan menemukan makna hidup dengan membantu orang lain. Kini setelah diskors, ia bahkan tidak bisa memberi uang pada Haesuk. Haesuk menenangkan, "Aku ini Lee Haesuk. Dilempar ke pulau terpencil pun aku bisa hidup dengan cara meminjamkan uang ke monyet." Tapi candaan itu tidak membuat Lejun bahagia. Melihat Lejun murung, Haesuk memutuskan menemui kepala pusat untuk memohon. Ia membawa Yang Ae ke pusat bantuan surga untuk mengecek daftar nama. Tapi anehnya, nama Yang Ae tidak ada di daftar. Tanpa nama, ia tidak bisa mendapat rumah. Yang Ae tidak peduli, malah terpesona melihat kepala pusat yang bersinar. Haesuk berpesan agar Yang Ae tidak keluyuran, lalu masuk ke kantor kepala pusat. Di sana ia baru tahu bahwa ia dan Lejun bisa kembali dari neraka berkat bantuan kepala pusat. "Jujur saja, aku banyak belajar setelah ke neraka. Meski hidup susah dan tak ada pilihan, dosa tetaplah dosa." Haesuk mengaku, semasa hidup ia tidak pernah malu karena miskin, tapi di surga, tidak punya uang justru membuatnya malu. Ia merasa, mungkin ini karena kesalahan yang pernah ia lakukan dan tak bisa diperbaiki. Setelah mendengar cerita Haesuk, kepala pusat memberitahunya bahwa sebenarnya masih ada jalan keluar. Kadang-kadang, seseorang bisa saja lupa bahwa ia pernah melakukan kebaikan di masa lalu, atau tanpa sengaja melakukan perbuatan baik yang kemudian perlahan-lahan terakumulasi, seperti rekening tidur yang mungkin masih menyimpan uang. Semua kebaikan itu tercatat di tablet yang dibagikan saat acara penyambutan warga baru di surga. Sementara itu, di tempat lain, Xiaohei yang mengalami luka bakar memperingatkan kedua saudaranya bahwa neraka sangatlah mengerikan dan mereka harus menjauhinya. Berbeda dengan Lejun yang beruntung, Xiaohei di neraka justru bertemu dengan mantan majikannya semasa hidup. Kenangan menyakitkan pun langsung muncul, di mana ia sering dimarahi dan dihina. "Kamu ini anjing bodoh, kenapa tidak bisa diatur? Dasar anjing pemakan kotoran." Dulu Xiaohei mengira ia sangat membenci majikannya. Namun saat melihat majikannya disiksa di neraka, ia sama sekali tidak merasa senang. Dengan perasaan tidak tega, Xiaohei nekat menerobos lautan api dan berusaha menarik tubuh majikannya keluar. Majikannya pun mengenali Xiaohei dan memanggil namanya. Pada saat itu, Xiaohei tidak tahu apakah majikannya menyesal atau tidak, tapi ia sendiri merasa sudah bisa melepaskan dendamnya. Namun, api neraka yang panasnya mencapai 18.000 derajat membuat tubuh Xiaohei penuh luka dan butuh waktu lama untuk pulih setelah kembali ke surga. Kedua saudaranya mengelilingi Xiaohei, bertanya macam-macam. Setelah mendengar bahwa kini mereka hidup bahagia dan bahkan makanan mereka ada rasa kalkun, Xiaohei merasa iri sekaligus lega. Kedua saudaranya ingin hidup bersama Xiaohei, namun Xiaohei pura-pura galak dan menolak mereka. Setelah kedua saudaranya pergi, Xiaohei menangis sedih dan melolong ke langit. Tepat saat Haesuk dan Yang Ae lewat dan mendengarnya. Saat itu mereka sedang bersiap pulang untuk mencari tablet mereka. Namun, setelah menemukan tablet itu mereka terkejut karena di dalamnya tertera harga barang-barang seperti brosur supermarket dan sebuah jepit rambut saja harganya 2 juta won. Sangat mahal. Yang Ae langsung curiga bahwa toko itu milik kepala pusat. Sementara Haesuk merasa kepala pusat tidak jujur dan tidak layak dijadikan teman. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. "Kamu sudah kembali dengan selamat, aku benar-benar khawatir," kata seorang pemuda. Haesuk berusaha mengingat siapa dia, namun tidak bisa. Pemuda itu lalu mengaku bahwa ia adalah kakek pemulung yang pernah ditemui Haesuk. Haesuk pun teringat kejadian di ruang duka dan segera meminta maaf dengan tulus. Namun, pemuda itu tidak marah, malah terus meminta maaf pada Haesuk. Ia bercerita bahwa selama 20 tahun, itu adalah pertama kalinya ia melihat putrinya. Ternyata semasa hidup ia selalu hidup sendiri dan putrinya tidak pernah menjenguknya. Suatu hari ia berniat bundir dengan gantung diri. Namun saat itu Haesuk kembali untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran utang. "Kau kelebihan 1 lembar, ini aku kembalikan, terimalah," kata Haesuk sambil menyelipkan uang ke tangan kakek itu. Ia juga memberikan 2 tongkol jagung. "Hari ini makan 1, besok 1 lagi, jangan dimakan sekaligus, nanti sakit perut."
Merasa hangat, kakek itu membatalkan niat bundirnya. Sejak saat itu, setiap kali Haesuk menagih utang, ia selalu membawa 2 porsi makanan. Kakek itu tidak pernah membuang makanan dan ukirnya hidup sampai ajal menjemput. Hari ini, pemuda itu datang untuk membalas kebaikan Haesuk. Setelah mendengar cerita itu, Haesuk akhirnya mengerti makna sebenarnya dari barang-barang berharga di tablet tersebut. Ia lalu mencari orang berikutnya yang pernah ia tolong, seorang gadis bernama Kang Yong-suk. Setelah meninggal, jasad Yang Suk dibiarkan di ruang duka selama beberapa hari tanpa ada keluarga yang datang. Saat itu, Haesuk awalnya ingin menagih utang. Namun setelah tahu bahwa jenazah tanpa keluarga akan langsung dikremasi, ia merasa iba. Ia pun membayar biaya pemakaman Yang Suk dan mengundang orang-orang untuk hadir. "Aku datang, ini bisa mengganti utang seminggu, kan?" Yang Suk sangat berterima kasih karena Haesuk telah mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Namun, meski berhasil menagih utang, Haesuk tidak merasa bahagia. Ia khawatir dirinya juga punya utang pada orang lain tanpa disadari. Tapi setidaknya, kini ia tidak perlu lagi khawatir soal uang. Haesuk pun memutuskan untuk menemui seseorang. Sementara itu, pendeta yang tahu Haesuk kembali dari neraka setiap hari menunggu kedatangannya. Saat Haesuk benar-benar datang, pendeta sangat senang, meski pura-pura tidak peduli. Setelah Haesuk membongkar kepura-puraannya, pendeta merasa bersalah karena sempat bertengkar dengan Haesuk sebelum ia pergi ke neraka. Ia benar-benar khawatir Haesuk tidak akan kembali. Karena tahu pendeta masih menyimpan beban, Haesuk mengajaknya menangkap keong di sawah agar bisa makan nasi bungkus keong yang lezat. Mereka pun pergi bersama dan tertawa bahagia di tengah sawah. Ada satu kabar baik lagi, yaitu Lejun diangkat kembali menjadi petugas surga. Saat tahu ia akan ke dunia manusia untuk mengantarkan surat, Xiaoxu memohon agar diajak ikut. Belakangan ini, Xiaoxu sering bermimpi tentang suatu tempat, tapi ia tidak tahu di mana itu. Ia ingin ke dunia manusia, siapa tahu bisa membantu mengembalikan ingatannya. Lejun pun mengabulkan permintaannya. Namun, setelah mencari ke banyak tempat, Xiaoxu tidak menemukan tempat seperti dalam mimpinya. Suatu hari, saat menunggu Lejun di jalan, ia tiba-tiba melihat seorang pria dan tanpa alasan merasa sangat marah. Ia ingin mengejar pria itu, tapi waktu untuk kembali ke surga sudah habis, jadi ia mengurungkan niatnya. Lejun menenangkannya dan berjanji akan membawanya ke dunia manusia lagi lain kali. Setelah kembali ke surga, mereka melihat pusat bantuan sedang mengadakan terapi psikologis untuk anjing-anjing. Xiaohei dan kedua saudaranya juga ikut. Mereka sedang memperhatikan seorang gadis bernama Mingqi yang menderita kecemasan berat akibat perpisahan. Karena majikannya hidup sendiri dan sangat sibuk, semasa hidup Mingqi hanya bisa menunggu majikannya pulang di rumah. Psikolog mengatakan, kondisi seperti Mingqi tidak bisa sembuh seketika, hanya bisa perlahan membaik. Nonton TV harus bareng mama, mainan juga harus bareng mama, baru seru, kata Mingqi. Setelah terapi, anjing-anjing akan bereinkarnasi. Misalnya, saudara Xiaohei Jiaozi sudah memenuhi syarat untuk bereinkarnasi. Anjing-anjing yang bereinkarnasi akan tetap menjadi hewan, dan setelah berkali-kali reinkarnasi baru bisa menjadi manusia. Jiaozi tidak mengerti kenapa harus bereinkarnasi. Ia tidak rela berpisah dengan kedua saudaranya. Kepala pusat menjelaskan bahwa surga hanya tempat singgah sementara, dan ini adalah tahap menuju kehidupan berikutnya. Kepala pusat pun memberikan katalog reinkarnasi pada Jiaozi. Ia bisa memilih akan bereinkarnasi di mana. Xiaohei membantu memilihkan tempat terbaik, tapi tidak ada yang benar-benar memuaskan. Sementara itu, Haesuk merasa gelisah akhir-akhir ini seolah akan terjadi sesuatu yang besar. Suatu hari, ia melihat Yang Ai berdandan cantik dan bertanya, "Apa kamu yang akan membawa perubahan besar itu?" Yang Ai bertanya apakah penampilannya aneh, tapi Haesuk memuji dan menyemangatinya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Yang Ai pun keluar rumah dengan gembira. Di tempat lain, kepala pusat sedang menikmati sinar matahari, tiba-tiba merasa ada yang mengintip. Ternyata Yong Ai datang dengan perasaan berbunga-bunga karena jatuh cinta pada kepala pusat. "Kamu masih lajang atau sudah cerai?" tanyanya belak-belakan. Kepala pusat kaget dan langsung kabur. Yang Ai tidak kecewa, malah menganggap kepala pusat sangat lucu.
Saat ia sedang memikirkan cara mendekati kepala pusat, tiba-tiba selembar jadwal pelajaran jatuh dari pohon. Melihat jadwal pelajaran kepala pusat, Yang Ai langsung punya ide. Ia pergi ke pusat bantuan untuk mendaftar kelas kepala pusat dan ternyata banyak saingan. "Kenapa kamu pilih kelas ini?" "Karena aku penasaran dan kepala pusatnya ganteng." Yang Ai langsung menunjukkan gaya galaknya saat menagih utang, memaksa semua orang pindah ke kelas lain. Saat kelas dimulai, kepala pusat merasa aneh karena biasanya kelasnya ramai, tapi kali ini hanya ada Yang Ae. Ia memberitahu bahwa kelas akan berlangsung dalam bentuk tanya jawab. Yang Ae langsung bertanya, "Kamu sudah menikah? Punya anak? Ibumu seperti apa? Tipe idealmu?" Kepala pusat merasa sangat tertekan dan dalam waktu kurang dari 3 menit langsung mengakhiri kelas dan kabur. Sementara itu, Lejun menemui Jiaozi dan mengajaknya ke dunia manusia. Seorang wanita melihat Jiaozi dan langsung memanggilnya Mingqi. Ternyata wanita itu adalah majikan Mingqi, dan karena Jiaozi dan Mingqi satu ras, ia salah mengenali. Saat membicarakan Mingqi, wanita itu sangat menyesal karena merasa tidak pernah benar-benar bermain bersama Mingqi. Lejun memberikan kartu pos surga dan menyarankan wanita itu menulis surat untuk Mingqi. Tak lama kemudian, wanita itu menerima balasan dari surga. Mingqi mengatakan bahwa di dunia hanya majikannya yang paling baik padanya. Kini ia sudah menjadi anjing surga dan berharap majikannya juga bahagia. Meski hubungan mereka sudah berakhir, keduanya mendapat penghiburan. Karena perjalanan ke dunia manusia itu, Jiaozi akhirnya tahu apa yang harus ia pilih. Ia tidak memilih bereinkarnasi di keluarga kaya, melainkan tetap menjadi anjing liar. Majikannya adalah seorang gelandangan, meski hidup susah, tapi sangat menyayanginya. Sementara itu, Haesuk dan Lejun tampil di acara talk show yang membahas fenomena perceraian di surga. Pihak pro berpendapat bahwa usia manusia terbatas, pasangan hanya bisa bertahan 50 tahun, tapi di surga bisa ribuan tahun sehingga banyak masalah tak bisa terus ditoleransi dan akhirnya memilih bercerai. Pihak kontra menolak pendapat itu dan mencontohkan Haesuk dan Lejun, bahwa yang menyatukan pasangan bukan usia atau penampilan. Pihak pro tertawa dan berkata, "Haesuk pasti akan menyesal," lalu bertanya lewat layar, "Kamu sudah bertemu mertuamu di surga?" Haesuk baru sadar sumber kegelisahannya. Ia bertanya pada Lejun apakah sudah memberitahu ibu mertuanya tentang dirinya. Lejun menjawab belum, karena sejak Haesuk datang, ibunya belum pernah mencarinya. Mendengar jawaban itu, Haesuk lega dan segera menutupi namanya di pintu dengan lakban. Namun, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi di belakangnya. "Menantuku, itu kamu?" Haesuk pura-pura tidak kenal, tapi kebiasaannya yang suka membelalakan mata saat berbohong membuat ibu mertuanya yakin Haesuk adalah menantunya. Haesuk pun terpaksa mengundang ibu mertuanya masuk. Saat melihat ibu mertuanya datang, Lejun berkata, "Kalau ibu datang tiba-tiba seperti ini, Haesuk pasti tidak senang." Haesuk langsung ingin mencekik Lejun. Ibu mertua memeriksa seluruh rumah dari kamar tidur, dapur, kulkas, sampai peralatan makan, sambil terus menunjukkan wajah tidak puas. Haesuk ketakutan, dan saat tahu ibu mertuanya akan pulang, ia merasa lega. Namun ibu mertua bertanya, "Kamu tidak mau bertemu aku, makanya menyembunyikan kabar kematianmu?" Haesuk buru-buru menyangkal, "Bukan begitu. Ini pertama kalinya aku mati, aku masih beradaptasi." Setelah ibu mertua pergi, Haesuk langsung ingin mengganti kunci rumah. Lejun tidak mengerti. Orang lain tidak akur dengan mertua karena sudah lama bersama. Tapi kamu cuma 5 tahun, kok bisa tidak cocok? Haesuk menjelaskan, "Aku hidup sampai 80 tahun. 5 tahun itu sebentar. Tapi kalau dikurangi 20 tahun sebelum menikah dan 50 tahun Lejun sakit di tempat tidur, cuman 10 tahun." Lejun pun langsung mengganti kunci rumah. Namun, keesokan harinya, ibu mertua datang lagi, mengganti selimut dan peralatan makan Haesuk, bahkan menyiapkan makan malam mewah. Saat Lejun hendak makan, Haesuk menariknya ke kamar. "Kamu pakai baju apa ini? Kalau ibumu lihat, pasti dibilang seperti pengemis." Lejun pun ganti jas.
Melihat anaknya berpakaian rapi, ibu mertua langsung kehilangan selera makan. Setelah makan, Lejun mencuci piring, tapi Haesuk menginjak kakinya karena takut ibu mertua tidak suka. Di zaman ibu mertua, laki-laki tidak boleh ke dapur. Lejun menjelaskan bahwa zaman sudah berubah. Bahkan ada ibu mertua yang ikut menantu belanja. Ibu mertua pun ingin jadi ibu modern dan meminta Haesuk menunggu di rumah keesokan harinya karena akan mengajaknya pergi. Keesokan harinya, Haesuk pergi ke gereja bersama pendeta untuk memanen ubi, lalu memasak ubi kukus, kimchi pedas, dan minuman beras manis. Pendeta yang sejak kecil kehilangan orang tua merasakan kasih sayang ibu dari Haesuk. Sementara itu, ibu mertua menunggu Haesuk seharian di rumah, tapi yang datang malah Yang Ae. Ibu mertua menjelaskan bahwa ia mengganti selimut dan peralatan makan karena kasihan melihat Haesuk hidup di surga dengan tubuh 80 tahun. Namun, ia sadar tidak semua orang bisa memahami niat baiknya. Yang Ae pun merenung melihat ibu mertua pergi. Saat kelas, Yang Ae bertanya pada kepala pusat kenapa pasangan suami istri di surga juga bisa bertengkar. Kepala pusat menjelaskan bahwa setiap orang punya pelajaran hidup yang harus dijalani, termasuk suka duka dalam pernikahan. Namun, karena Haesuk dan Lejun punya kondisi khusus, mereka belum mengalami semua itu, sehingga harus melanjutkannya di surga. Mendengar jawaban itu, Yang Ae kembali menggoda kepala pusat. Kalau aku dan kepala pusat kita sedang ada di bagian suka, duka, atau marah. Kepala pusat langsung menekan tombol stop membuat Yang Ae membeku. Setelah tahu Haesuk menghindari ibu mertua, Lejun sangat marah dan mereka bertengkar hebat. Namun, pekerjaan tetap harus berjalan. Lejun kembali membawa Xiaoxu ke dunia manusia, dan Xiaoxu kembali melihat pria yang sama seperti sebelumnya. Karena masalah ibu mertua, Haesuk dan Lejun jadi perang dingin. Pendeta menasihati Haesuk bahwa membalas dendam dengan cara yang sama tidak akan menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan pertengkaran suami istri. Haesuk pun memutuskan untuk berdamai dengan Lejun. Malam itu ia menunggu Lejun pulang, tapi melihat Xiaoxu pulang bersama Lejun. "Kamu sudah makan malam?" "Sudah, sama ibumu?" Melihat sikap Haesuk, Lejun sangat marah dan berkata, tidak akan lagi memaksa Haesuk berbuat baik pada ibunya, bahkan tidak perlu bertemu lagi. Haesuk hanya tidak cocok dengan ibu mertua, bukan ingin memutus hubungan. Sikap Lejun membuatnya sangat sedih dan mereka kembali bertengkar. Sementara itu, Xiaoxu di dunia manusia hampir mencekik pria yang membuatnya marah, tapi Lejun berhasil menahannya. Xiaoxu tidak mengerti kenapa ia bisa seperti itu. Ia bahkan curiga dirinya dulu orang jahat dan berterima kasih pada Lejun karena sudah menyelamatkannya dari neraka. Ia juga bingung karena seharusnya arwah tidak bisa menyentuh benda di dunia manusia, tapi ia bisa mencekik pria itu. Lejun menjelaskan mungkin karena emosinya sangat kuat sehingga memicu mekanisme tertentu. Suatu hari Xiaoxu kembali ke dunia manusia bersama Lejun. Saat melewati taman, ia melihat mainan bayi jatuh ke tanah. Ia ingin memungutnya, tapi tidak bisa menyentuhnya. Setelah Lejun meletakkan tangan di pundaknya, Xiaoxu langsung bisa mengambil mainan itu. Saat memberikan mainan ke bayi, Xiaoxu tiba-tiba merasa sangat sedih dan menangis. Ia berkata pada Lejun, saat menyentuh anak kecil itu, ia merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan, seolah hatinya robek. Lejun menyemangati Xiaoxu untuk berani mencari kembali ingatannya. Ia berkata, "Aku sudah berkali-kali ke dunia manusia dan melihat banyak orang turun di stasiun neraka, tapi kamu satu-satunya yang membuatku ingin menahanmu." Lejun yakin ada ikatan di antara mereka, seperti emosi yang dirasakan Xiaoxu. Xiaoxu pun mulai menaruh perasaan pada Lejun. Karena suasana hati yang buruk, Haesuk pergi ke pendeta untuk curhat dan menemukan minuman beras manis yang sudah berubah menjadi magioli. Ia pun memutuskan membuat kue kukus dari tape beras. Saat kue baru saja dikukus, Haesuk tidak tahan dan langsung minum beberapa gelas magioli, lalu tertidur pulas. Pendeta yang melihat Haesuk tidur juga tidak tahan dan ikut minum. Akibatnya, mereka berdua mabuk berat. Haesuk awalnya menasihati pendeta, tapi akhirnya ikut bersenang-senang.
Keributan mereka membuat staf pusat bantuan surga datang. Di sana, Haesuk membela pendeta dan menjelaskan bahwa pendeta sangat baik dan belum pernah minum tape beras sebelumnya. Staf mengatakan mereka hanya bernyanyi keras dan tidak menimbulkan masalah besar, cukup mengisi laporan kasus saja. Namun, Haesuk bingung harus menulis apa. Saat itu, Lejun yang baru pulang kerja datang. "Suamiku, kamu baik sekali, ayo ke sini." Namun, Haesuk sadar mereka belum berdamai dan langsung menarik tangannya. Staf meminta Lejun mengantar Haesuk pulang dan diam-diam memberitahu bahwa Haesuk juga minum banyak. Setelah hidup bersama bertahun-tahun, Lejun baru tahu Haesuk bisa minum. Haesuk berkata, "Kalau tidak ada alkohol, bagaimana aku bisa bertahan di hari-hari sulit? Saat menagih utang, aku sering dimaki dan dilempari barang. Saat itu, aku hanya bisa menenangkan diri dengan alkohol." Ia juga bercerita, saat itu ibu mertua bukannya mendukung, malah menyalahkan Haesuk tidak punya sopan santun hanya karena makan bagian tengah ikan, bukan kepala ikan. Baru saat itu Lejun sadar betapa banyak penderitaan yang dialami Haesuk. Keesokan paginya, Haesuk melihat Lejun membuatkan sup hangover untuknya dan merasa sangat terharu. Ia berkata pada Lejun, soal ibu mertua, ia sudah memikirkannya. "Aku tidak bisa janji akan selalu melayaninya, tapi aku mau mencoba." Lejun menjawab, ibunya sudah bilang tidak akan datang lagi dan meminta mereka hidup bahagia tanpa perlu memikirkan dirinya. Haesuk malah menyalahkan Lejun karena tidak menahan ibu mertua, lalu memutuskan membawa hadiah untuk meminta maaf pada ibu mertua. Saat Haesuk datang, ibu mertua terkejut. Haesuk bertanya apakah semua perabotan di halaman akan diganti. Tapi ibu mertua berkata, "Aku sudah mengajukan reinkarnasi." Ia sebenarnya ingin pergi diam-diam tanpa mengganggu siapapun. Haesuk pun merasa campur aduk. Sementara itu, Lejun kembali membawa Xiaoxu ke dunia manusia dan tiba-tiba melihat pria yang sama seperti sebelumnya. Lejun khawatir Xiaoxu akan bertindak nekat dan segera menariknya. Pria itu tidak sadar, Xiaoxu menatapnya dengan penuh amarah. Setelah itu, Xiaoxu membuat 2 cincin dari bunga sesuai ingatannya dan memakaikan satu di tangan Lejun. Lejun tidak merasa aneh, malah menikmatinya. Malam harinya, Haesuk memberitahu Lejun bahwa ibu mertuanya akan bereinkarnasi. Lejun terkejut, tapi Haesuk menasihatinya agar bisa melihat dari sudut pandang ibunya. Cinta sejati bukan soal melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi melakukan sesuatu bersama-sama. Lejun merasa bersyukur karena Haesuk selalu ada di sisinya. Mereka tidak sadar bahwa Xiaoxu semakin menyukai Lejun dan merasa cemburu setiap kali melihat Lejun bersama Haesuk. Ia pergi ke gereja dan bertanya pada pendeta, "Kalau aku berdoa, apa semua dosa bisa diampuni?" Pendeta penasaran dosa apa yang dimaksud Xiaoxu. Xiaoxu menjawab, "Sepertinya aku jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya aku cintai." Pagi-pagi sekali, Haesuk melihat Xiaoxu baru saja pulang dari luar rumah. Ia pun langsung menanyai Xiaoxu tentang alasannya keluar pagi-pagi, namun Xiaoxu buru-buru menyangkal dan tampak begitu gugup hingga tidak sadar cincin di jarinya terjatuh. Haesuk memungut cincin itu dan memperhatikannya sejenak, namun tidak terlalu memikirkannya karena ia dan Lejun masih punya urusan yang lebih penting, yaitu mengantarkan ibu mertua ke peristirahatan terakhir. Barulah saat itu Haesuk mengetahui bahwa ibu mertua dan Lejun hanya memiliki hubungan satu kehidupan saja, sedangkan dirinya dan ibu mertua ternyata sudah bertemu selama beberapa kehidupan. Pada salah satu kehidupan, Haesuk adalah ibu mertua, dan ibu mertua adalah menantunya. Di kehidupan itu, Haesuk pernah menekan menantunya hingga meninggal dunia. Melihat semua itu, Haesuk pun menangis terseduh-seduh. Orang yang sekarang menyakitiku ternyata adalah diriku sendiri di kehidupan sebelumnya, pikirnya. Meski perpisahan bukanlah hal yang menyenangkan, hidup tetap harus berjalan. Setelah ibu mertua bereinkarnasi, Lejun memeluk Haesuk dan menangis sejadi-jadinya, lalu kembali bekerja seperti biasa. Saat Haesuk sedang membereskan kamar Lejun, ia menemukan cincin yang sama dengan yang sebelumnya.
Ia pun termenung memikirkan dua cincin yang identik itu. Sementara itu, Le Jun dan Xiaoxu kembali mengalami masalah di dunia manusia. Pria yang pernah dicekik Xiaoxu tiba-tiba memanggil Le Jun di jalan dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya waktu itu. Pria itu berkata aneh. Ia tidak punya riwayat darah tinggi dan tubuhnya sehat. Tapi hari itu ia merasa seperti dicekik seseorang. Ia lalu membanggakan masa mudanya yang kuat. Bahkan pernah mengejar pencuri dari Yongdongpo sampai ke sungai. Mendengar cerita itu, Le Jun penasaran dan bertanya apa pekerjaan pria itu sebelumnya. Pria itu mengaku pernah menjadi polisi, bahkan di satuan kriminal. Mendengar pria itu seorang polisi, Le Jun tiba-tiba teringat sesuatu. Saat pria itu menyebut namanya Kang Jonggu, Le Jun langsung terkejut. "Kau Kang Jonggu, detektif?" Xiaoxu yang baru datang juga terkejut mendengar nama itu. Mendengar nama Kang Jonggu, Le Jun langsung marah dan mencengkeram kerah bajunya. "Kau jual dia kemana?" Kang Jonggu tidak bisa melepaskan diri dan berteriak minta tolong. Orang-orang di sekitar segera melerai Le Jun. "Dulu bukan cuman aku yang begitu, yang tidak melakukannya justru bodoh," kata Kang Jonggu dengan sombong. Namun, belum sempat ia puas, sebuah mobil box menabraknya hingga tewas di tempat. Setelah jiwanya keluar dari tubuh, Kang Jonggu melihat tubuhnya tergeletak di jalan dan langsung mencekik Le Jun. Menuduh Le Jun telah menyebabkan kematiannya. Xiaoxu yang melihat itu langsung berlari dan mencengkeram leher Kang Jonggu dengan penuh amarah, bahkan mengangkat tubuhnya ke udara. Wajah Xiaoxu tampak menyeramkan, seperti dirasuki iblis, dan ia benar-benar tidak akan berhenti sebelum Kang Jonggu hancur lebur. Saat itu malaikat maut datang, namun Xiaoxu tetap tidak mau melepaskan Kang Jonggu. Malaikat maut pun bersiap mengambil tindakan, tapi Le Jun terus menenangkan Xiaoxu hingga akhirnya ia perlahan melepaskan cengkeramannya. Karena kematian Kang Jonggu dianggap akibat tindakan Xiaoxu, Le Jun pun diskors dari pekerjaannya. Xiaoxu merasa sangat bersalah dan terus-menerus meminta maaf pada Le Jun. Le Jun lalu bertanya pada Xiaoxu, apa sebenarnya hubungan antara dirinya dan Kang Jonggu. Xiaoxu menjelaskan bahwa ia kehilangan kendali saat melihat Kang Jonggu mencekik Le Jun, dan satu-satunya yang ada di pikirannya saat itu adalah melindungi Le Jun. Haesuk mulai menyadari ada yang tidak beres antara Le Jun dan Xiaoxu, namun ia tetap memilih mempercayai mereka, bahkan semakin perhatian pada Xiaoxu. Ia berharap Xiaoxu bisa sadar diri dan segera mengikhlaskan perasaannya. Karena tidak ingin membuat Haesuk khawatir, Le Jun menyembunyikan soal diskors dari pekerjaannya dan pura-pura tetap berangkat kerja setiap hari. Xiaoxu pun tetap mengikuti Le Jun seperti biasa. Namun, hari itu entah apa yang dikatakan Xiaoxu pada Le Jun, hingga akhirnya Le Jun memutuskan untuk memberitahu Haesuk tentang diskorsnya ia dari pekerjaan. Reaksi pertama Haesuk justru bukan marah, melainkan bahagia. "Baguslah, kamu tidak perlu lagi bersama Xiaoxu." Sejak hari itu, Le Jun mulai menghindari Xiaoxu, baik sengaja maupun tidak. Melihat Le Jun dan Haesuk yang semakin mesra setiap hari, Xiaoxu pun semakin cemburu. Ia lalu bercerita pada Yong Ae bahwa ia jatuh cinta pada seseorang. Yong Ae memperingatkan, "Kamu boleh suka siapa saja asal jangan Le Jun. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Haesuk." Yong Ae berkata begitu bukan karena tahu sesuatu, melainkan karena akhir-akhir ini ia sering merasa cemas tanpa alasan, seolah akan terjadi sesuatu. Sampai suatu hari ayah Yong Ae muncul. Barulah Yong Ae sadar sumber kecemasannya. Pria yang dulu meninggalkannya itu kini mencari Yong Ae kemana-mana di surga. Bahkan berteriak-teriak di depan rumah Haesuk. Melihat ayahnya, Yang Ae teringat masa kecilnya yang penuh kekerasan dan ketakutan. Haesuk yang melihat Yang Ae ketakutan merasa sangat iba dan memarahi ayah Yang Ae karena masih saja menyusahkan anaknya, bahkan setelah meninggal. Ayah Yang Ae pun setiap hari duduk di depan rumah, membuat Yang Ae sadar ini tidak bisa dibiarkan. Ia pun pergi ke pusat bantuan surga dan menuntut penjelasan. Kenapa orang seperti ayahku bisa masuk surga? Kepala pusat menjelaskan bahwa ayah Yang Ae sudah menjalani hukuman di neraka, dan kini ia sangat menyesal
dan tidak bisa merasakan kebahagiaan meski sudah di surga. Itulah hukuman terbesar baginya. Soal memaafkan atau tidak, itu hak Yang Ae. Tapi apapun pilihannya tidak akan mempengaruhi reinkarnasi ayahnya. Mendengar penjelasan itu, Yang Ae benar-benar hancur. Ia tidak mengerti kenapa orang seperti ayahnya masih bisa mendapat kesempatan reinkarnasi. Kepala pusat menjelaskan bahwa reinkarnasi adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di kehidupan sebelumnya. Jika Yang Ae tidak memaafkan ayahnya, maka ia akan terus membawa luka itu. Untuk membantu Yang Ae berdamai, kepala pusat memberitahu bahwa di kehidupan sebelumnya, Yong Ae dan ayahnya adalah pasangan suami istri. Meski akhir kisah mereka tidak bahagia, mereka dipertemukan lagi sebagai ayah dan anak untuk menyelesaikan takdir mereka. Melihat Yang Ae tidak percaya, kepala pusat menyalakan lilin di atas meja dan semua kenangan masa lalu pun muncul. Di kehidupan sebelumnya, Yang Ae adalah seorang wanita penghibur yang menikah dengan pria beristri demi mengakhiri hidupnya yang penuh penderitaan. Ia menjadi istri kedua dan sangat dimanja, hingga akhirnya hamil. Ia berharap bisa melahirkan anak laki-laki agar statusnya naik, namun ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Yang Ae tidak pernah menggendong atau menyusui anaknya karena takut menjadi tua dan jelek, khawatir suaminya akan meninggalkannya. Namun, suatu hari ia mulai menyayangi anaknya dan berjanji setelah pulang dari liburan akan menjadi ibu yang baik, bahkan membelikan sepasang sepatu untuk anaknya. Namun, takdir berkata lain. Ayah dan suaminya meninggal dalam perjalanan dan tidak pernah kembali. Pria di kehidupan itu adalah ayah Yong Ae sekarang, dan anak perempuan mereka adalah Haesuk. Setelah melihat semua itu, Yong Ae sadar bahwa bukan hanya dirinya yang terluka. Kita sama sekali tidak pantas dimaafkan oleh anak itu. Meski berat, Yang Ae akhirnya memilih untuk memaafkan dan melepaskan. Sementara itu, Haesuk juga diberitahu tentang masa lalunya oleh kepala pusat. Awalnya, ia merasa sangat sedih karena ibu kandungnya di kehidupan sebelumnya telah meninggalkannya. Sementara di kehidupan sekarang, ia justru menolong ibunya. Ia pun berkata, "Kalau tahu begini, aku tidak akan menolong Yung Ae." Kepala pusat bertanya, "Tanpa tahu siapa dia, bukankah kamu bahagia bersama Yung Ae?" Setelah mengingat-ingat, Haesuk sadar bahwa bersama Yung Ae, ia justru mendapat banyak kebahagiaan. Yung Ae selalu menemani, melindungi dan merawatnya seperti teman, saudara bahkan seperti ibu dan anak. Akhirnya Haesuk memilih untuk memaafkan dan memahami, serta berharap ibunya bisa bahagia di kehidupan ini. Sebenarnya alasan tidak ada data pribadi Yang Ae di pusat bantuan surga adalah karena Yang Ae belum meninggal, melainkan mengalami pengalaman mendekati kematian. Agar Yang Ae bisa kembali ke dunia manusia, Haesuk pun berpamitan. Mereka duduk berdua di padang rumput, mengenang masa-masa indah dan penyesalan yang ada. Haesuk menasihati Yung Ae untuk kembali menjalani hidupnya dan hidup sampai usia yang seharusnya. Sebelum Yung Ae pergi, Haesuk menangis dan berkata, "Lain kali, kamu harus benar-benar menyayangiku, ibu." Begitu Yung Ae menghilang dari surga, ia pun terbangun di ranjang rumah sakit setelah koma selama 3 bulan. Sementara itu, pendeta sedang berdoa. Dulu, ia sangat membenci ibunya karena merasa ditinggalkan. Namun, setelah mengenal Haesuk, luka itu perlahan sembuh. Melihat Haesuk mendekat, pendeta pun tak kuasa menahan diri dan memanggilnya, "Ibu." Di saat yang sama, Xiaoxu terbangun dari mimpi sambil menangis. "Anakku Eunho." Haesuk masih larut dalam kesedihan berpisah dengan Yong Ae, hingga tidak menyadari suasana rumah yang mulai berubah. Lejun terus teringat ucapan Kang Jonggu sebelum meninggal, bahwa selain membenci Lejun, ia juga membenci seorang wanita yang membuatnya kehilangan pekerjaan sebagai polisi. Meski Kang Jonggu tidak menyebut nama, Lejun mulai menebak-nebak. Di waktu yang sama, Xiaoxu bermimpi tentang seorang anak bernama Eunho dan menceritakan hal itu pada Lejun. Mendengar nama itu, Lejun sangat terkejut dan bertanya dengan penuh emosi, "Bagaimana kamu bisa mengenal Eunho?" Xiaoxu menduga Eunho adalah anak Lejun dan Haesuk, tapi dugaan itu langsung terbantahkan saat Haesuk pulang dan bercerita bahwa seorang pendeta salah mengira dirinya sebagai ibu.
padahal ia dan Lejun tidak pernah punya anak. Xiaoxu yang mendengar itu sangat terkejut karena ternyata Eunho bukan anak Lejun dan Haesuk. Malam harinya, Xiaoxu kembali bermimpi dan melihat seorang wanita yang dipanggil ibu oleh Eunho, dan wanita itu ternyata dirinya sendiri. Ia pun menangis dan mencari Lejun, mengatakan bahwa Eunho mungkin adalah anaknya. Begitu ia mengucapkan itu, tiba-tiba muncul bayangan Lejun menggandeng seorang anak dan berjalan pergi tanpa menoleh. Mendengar cerita Xiaoxu, Lejun langsung marah dan bertanya dengan galak, "Siapa yang memberitahumu?" Xiaoxu ketakutan dan lari ke kamar, mengunci pintu. Namun, Lejun tetap mengejar dan mengetuk pintu. "Buka pintunya." Dalam ketakutan, Xiaoxu kembali teringat bayangan Lejun menerima uang dari seorang pria, berita di koran tentang perdagangan anak ilegal, dan bahkan adegan Lejun menenggelamkannya di air. Xiaoxu pun marah dan membuka pintu. "Kamu menjualnya, ya? Menjualnya ke orang yang lebih kejam dari binatang." Lejun mengira Xiaoxu sudah mengingat semuanya, tapi ia tidak mengerti kenapa Xiaoxu menganggap Lejun adalah anaknya. Melihat Lejun semakin mendekat, Xiaoxu mengambil gelas di meja dan memukulkannya ke kepala Lejun, lalu kabur keluar rumah. Sementara itu, Haesuk sedang berjalan-jalan dengan pendeta dan mendengar akan ada acara undian lotre di surga. Kepala pusat menjelaskan, di surga tersembunyi 6 kunci lotre. Siapapun yang menemukan ke-6 kunci itu akan mendapat kesempatan mengikuti undian. Dan pemenang dengan suara terbanyak bisa masuk ke mimpi orang yang dicintai untuk memberitahu nomor pemenang lotre. Mendengar itu, Haesuk langsung bersemangat dan pulang ke rumah untuk memberitahu Lejun bahwa ia akan ikut undian lotre, tanpa menyadari Lejun sedang banyak pikiran. Lejun bertanya pada Haesuk, "Kamu bahagia?" Haesuk menjawab, "Kalau Yung Ae bisa menang lotre, aku pasti bahagia." Lejun hanya tersenyum dan mengangguk, lalu melihat sekeliling rumah. Haesuk pun heran kenapa Xiaoxu belum juga pulang, padahal sudah malam. Ia tidak tahu bahwa Xiaoxu sedang dalam kondisi sangat terpuruk. "Gaul Lejun, siapa kamu sebenarnya?" Keesokan paginya, pendeta terbangun karena suara ribut di dapur dan melihat Haesuk sedang sibuk memasak. Pendeta mengira Haesuk memasak untuknya, tapi Haesuk menjelaskan bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk undian lotre. Di dalamnya ada kebijaksanaan hidup, katanya. Pendeta heran, "Bukankah kamu tidak punya anak? Lalu mau masuk ke mimpi siapa?" Haesuk menjawab, "Ada seseorang yang seperti anakku." Orang yang dimaksud Haesuk adalah Yang Ae. Saat itu Yang Ae sudah keluar dari rumah sakit dan kembali ke pekerjaannya semula, menawarkan pinjaman kemana-mana demi bertahan hidup. Haesuk merasa bersalah karena tidak meninggalkan apapun untuk Yang Ae, sehingga ingin memenangkan undian lotre agar bisa membantu Yang Ae. Pendeta pun akhirnya tahu apa yang dimaksud Haesuk dengan kebijaksanaan hidup. Semua makanan yang ia buat hanya ia cicipi sedikit, sisanya dibawa ke pusat bantuan surga untuk diberikan pada kepala pusat, sambil terus berterima kasih dan berharap kepala pusat mau membantunya. Namun, kepala pusat tidak mudah disuap meski Haesuk terus merayu, "Di mana kunci yang bisa membuka hatiku?" Pendeta yang tidak tahan akhirnya menarik Haesuk pergi. Pendeta menilai Haesuk bahkan belum mencoba mencari kunci, malah langsung ingin jalan pintas. Sebagai satu-satunya jemaat gereja, perilakumu ini sama saja dengan setan. Haesuk pun bertanya, "Kalau begitu, apa doa bisa membantu?" Setelah mendapat jawaban positif, Haesuk berkata, "Kalau aku dapat kunci itu, aku akan menganggap kepala pusat yang tampan dan hebat sebagai pahlawan seumur hidupku." Pendeta sampai ternganga melihat kelakuan Haesuk dan buru-buru menariknya pergi. Mereka pun mulai mencari kunci di seluruh penjuru surga. Mendengar pengumuman bahwa kunci sudah banyak ditemukan, Haesuk semakin panik. Namun, karena usianya sudah 80 tahun, ia cepat lelah dan akhirnya tertidur pulas. Pendeta melihat wajah Haesuk yang tertidur dan teringat semua kebaikan Haesuk padanya. Ia pun berdoa dengan sungguh-sungguh agar bisa menemukan kunci terakhir. Tiba-tiba, sebuah kunci jatuh dari langit dan mengenai kepala pendeta. Kunci ke-6 pun ditemukan. Setelah mendapat kesempatan ikut undian, Haesuk langsung memberitahu Lejun dan berjanji akan menceritakan kisah hidupnya di acara itu.
karena katanya cerita yang paling menyentuh akan lebih mudah menang. Le Jun hanya bisa memandang Hae Suk dengan penuh iba, karena ia juga salah satu penyebab hidup Hae Suk penuh liku. Saat Hae Suk sedang bersemangat, Seok-su pulang. Dari potongan-potongan ingatan yang ia kumpulkan, Seok-su menyimpulkan bahwa ia pernah menjadi orang ketiga dalam pernikahan Le Jun dan Hae Suk, bahkan melahirkan seorang anak bernama Eun-ho. Setelah Le Jun bosan dan ingin kembali ke keluarganya, ia mencoba membunuh Seok-su. Satu-satunya alasan Seok-su berani pulang adalah karena yakin Hae Suk tidak akan membiarkan Le Jun berbuat apa-apa padanya. Keesokan paginya, Hae Suk berangkat lebih awal untuk mengikuti undian lotre. Le Jun ingin menemaninya, tapi Hae Suk menolak. "Kalau kamu ikut, aku jadi gugup. Lebih baik kamu dukung aku dari rumah saja." Setelah Hae Suk pergi, Seok-su bertanya pada Le Jun, "Apa karena aku terus mengejarmu, makanya kamu mencoba membunuhku?" Namun, apapun yang dilakukan Seok-su, Le Jun hanya diam membisu. Di acara undian, Hae Suk tampil sebagai peserta yang suka membongkar kebohongan. 3 peserta pertama memilih cerita sedih untuk menarik simpati, tapi semuanya dibongkar oleh Hae Suk. Peserta keempat langsung menyerah. Peserta kelima tidak mengincar hadiah lotre, melainkan ingin suaminya melihatnya di televisi. Suaminya adalah Park Cheol-jin, dan kisah mereka sangat mengharukan hingga membuat Hae Suk meneteskan air mata. Penonton pun ramai-ramai memberikan suara. Pendeta hendak ikut memilih, tapi Hae Suk memberinya kode agar tidak ikut-ikutan. Akhirnya peserta kelima mendapat 99 suara. Tibalah giliran Hae Suk. Ia sudah menyiapkan gambar dan musik latar, namun penonton justru mengantuk. Melihat penonton tidak tertarik, Hae Suk membacakan surat untuk Le Jun, tapi suara yang didapat justru semakin sedikit. Saat waktu hampir habis, Hae Suk mengubah strategi dan menceritakan kisah pendeta, seorang anak 5 tahun yang seharusnya tumbuh di rumah hangat, tapi malah ditinggalkan ibunya dan menggigil di musim dingin. Setelah meninggal, ia menunggu ibunya di gereja dan akhirnya menjadi pendeta di surga, hanya untuk menunggu sang ibu. Cerita itu membuat semua penonton terharu. Namun, pembawa acara bertanya, "Apa hubungannya cerita ini denganmu?" Hae Suk menjawab, "Aku adalah ibu dari pendeta itu. Maafkan ibu, anakku." Akhirnya, Hae Suk mendapat 100 suara. Panitia mengira Hae Suk curang, tapi kepala pusat menegaskan bahwa semua yang diceritakan Hae Suk dan pendeta adalah kenyataan. Mereka memang ibu dan anak. Namun, setelah susah payah mendapatkan nomor pemenang lotre, putrinya justru lupa membeli tiket dan kehilangan kesempatan memenangkan 1,98 miliar won. Setelah Eun-ho bereinkarnasi, Le Jun dan Hae Suk kembali menjalani hidup yang tenang dan bersiap untuk masuk ke mimpi Yang Ae. Pusat Bantuan Surga menyiapkan siaran langsung. Hae Suk sangat gugup, tapi Le Jun sudah menyiapkan kostum khusus lengkap dengan sayap malaikat. Saat masuk ke mimpi Yang Ae, Hae Suk melihat semuanya masih sama. Ia membangunkan Yang Ae dan berulang kali menyebutkan nomor pemenang lotre, mengingatkan agar Yang Ae tidak lupa. Namun, meski sudah diulang berkali-kali, Yang Ae tetap tidak bisa mengingat. Saat Yung Ae hampir terbangun, Pusat Bantuan Surga terus mendesak Hae Suk untuk segera kembali. Le Jun pun punya ide. Ia membuatkan pantun agar mudah diingat. 7 hafal perkalian 9. 3.824 menang lotre 444. Cara ini sangat efektif. Yang Ae benar-benar mengingatnya. Keesokan harinya, Yang Ae bergegas membeli tiket lotre. Saat sedang memilih nomor, seorang kurir masuk. Kurir itu melihat Yang Ae dan langsung kabur. Yang Ae pun mengejarnya. Pria itu bernama Jang Gi-hwan, seorang pengutang yang belum membayar utangnya pada Yang Ae. Mereka saling kejar-kejaran hingga akhirnya Yung Ae melewatkan waktu pengundian. Mendengar hadiah lotre mencapai 1,98 miliar won, Yang Ae sangat kesal. Pria itu terus meminta maaf dan berjanji akan membayar utangnya 10 hari lagi setelah gajian. Yang Ae tidak percaya dan mereka pun bertengkar. Seorang nenek yang melihat mereka mengira mereka pasangan kekasih dan berkata,
Pria ini bisa diandalkan, pasti bisa membahagiakanmu. Yong Ae hanya bisa terdiam mendengar ucapan itu. Malam itu Jang Gi-hwan memberikan sepasang sepatu kepada Yong Ae. "Aku akan bekerja keras dan membayar semua utangku padamu," katanya. Ia juga menambahkan, "Karena kau selalu bersamaku, pakailah sepatu yang nyaman ini." Jang Gi-hwan pun berpesan agar Yang Ae tidak sampai kehilangan sepatu itu, karena ini adalah pertama kalinya ia memberikan hadiah kepada seorang wanita. Cinta pun tumbuh di antara mereka. Bagi Yong Ae, hadiah itu jauh lebih bermakna daripada memenangkan undian. Adegan berganti. Lejun bertanya pada Haesuk apakah ia pernah memikirkan tentang reinkarnasi. Menurut Lejun, hidup dengan tubuh berusia 80 tahun di sini pasti sangat berat bagi Haesuk. Ia pun menyarankan agar Haesuk mempertimbangkan untuk bereinkarnasi dan berjanji bahwa meskipun nanti bereinkarnasi, ia hanya akan mengenali Haesuk dan memilih untuk menua bersama Haesuk. Sementara itu, kepala pusat surga bersiap untuk berlibur ke dunia manusia dan meminta Raja Yama untuk menjaga surga selama ia pergi. Ternyata mereka berdua adalah saudara kembar. Yang satu menjaga surga, yang satu menjaga neraka. Raja Yama tidak mengerti apa menariknya dunia manusia. Kepala pusat menjelaskan bahwa di dunia manusia setiap hari selalu ada hal baru. Jadi ia harus selalu mengikuti perkembangan. Raja Yama yang nakal membuat kepala pusat terpaksa menekan tombol jeda, sehingga Raja Yama langsung membeku. Hari itu kepala pusat menemukan seorang gadis yang ingin bundir karena gagal ujian. Ia pun menempatkan Xiao Hei, anjing yang telah bereinkarnasi, di depan pintu rumah gadis itu. Saat gadis itu keluar, ia melihat seekor anjing liar. Awalnya ia berniat membeli arang untuk bundir, namun akhirnya ia mengganti arang itu dengan sosis untuk memberi makan anjing. Setelah memberi makan, gadis itu hendak pergi, tapi anjing itu terus mengikutinya dan tidak mau pergi. Gadis itu pun berpikir, jika ia mati, anjing itu akan kembali menjadi gelandangan. Akhirnya, ia membawa anjing itu pulang dan mencari pekerjaan paruh waktu. Karena kini ia punya sesuatu yang ingin dijaga, gadis itu pun kembali bersemangat untuk hidup. Setelah membantu gadis itu, kepala pusat pergi menemui Lejun dan membicarakan soal reinkarnasi. Kepala pusat berharap Lejun bisa meningkatkan spiritualitasnya, bukan bereinkarnasi. Namun, Lejun merasa ia terlalu banyak berutang pada Haesuk dan tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Kepala pusat pun memberitahu bahwa Lee Haesuk juga sudah mendapat kesempatan reinkarnasi, sehingga mereka bisa turun ke dunia dan bertemu kembali. Mendengar itu, Lejun sangat terkejut. Kepala pusat lalu memberikan tablet pada Lejun. Setelah melihat isinya, wajah Lejun berubah sedih dan berat hati. Ternyata, ia melihat bahwa ia dan Haesuk sudah menjadi suami istri selama 23 kehidupan. Di setiap kehidupan, Haesuk selalu menjalani hidup yang berat. Dan di setiap kehidupan pula, Lejun bersumpah akan membuat Haesuk bahagia di kehidupan berikutnya. Namun janji itu tak pernah terwujud. Dengan hati yang berat, Lejun pulang ke rumah dan kembali membicarakan soal reinkarnasi dengan Haesuk. Haesuk berkata bahwa di surga ia sudah bertemu ibu mertua, ibu kandung, dan anaknya, dan semua masalah yang dulu menyiksanya sudah selesai. Ia ingin kembali ke dunia dan memulai hidup baru bersama Lejun. Lejun mengiyakan, meski dalam hatinya masih ragu. Namun, melihat Haesuk begitu bersemangat, ia pun tidak tega mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Setelah tahu Lejun dan Haesuk akan bereinkarnasi, tim acara televisi mengundang mereka untuk wawancara khusus. Mereka berdua mengenang semua pengalaman di surga dan menikmati waktu-waktu terakhir di sana. Tak terasa, hari reinkarnasi pun tiba. Sehari sebelumnya, Haesuk membersihkan seluruh rumah tanpa menyadari wajah Lejun yang tampak berat dan sedih. Kepala pusat surga datang sendiri untuk mengantar Lejun dan Haesuk ke gerbang reinkarnasi. Mereka berjalan berdua menuju gerbang itu. Haesuk mengira setelah masuk pintu langsung akan bereinkarnasi, namun ternyata masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Mereka diberitahu, jalan itu memang sengaja dibuat panjang, agar jika di tengah jalan berubah pikiran, masih bisa kembali.
Lejun berkata pada Haesuk bahwa reinkarnasi tidak bisa dipaksakan, hanya bisa dipilih oleh masing-masing orang. Sambil berjalan, mereka mengenang kehidupan mereka sebelumnya. Haesuk merasa bersalah karena selama ini Lejun dan anaknya harus merawat dirinya yang tidak waras. Namun, Lejun berkata, "Justru karena ada kamu, aku bisa melewati masa-masa sulit." Saat melihat bangku di pinggir jalan, Lejun mengajak Haesuk duduk dan mereka saling mengungkapkan cinta dan kerinduan. Tiba-tiba di atas sungai muncul sebuah jembatan. Lejun berkata, jika mereka melewati jembatan itu, maka reinkarnasi akan berhasil. Haesuk mulai gugup sehingga Lejun menggendongnya. Lejun lalu berkata bahwa mereka sudah menjadi suami istri sebanyak 23 kali. Haesuk sangat terharu. Tak menyangka mereka sudah saling menemani selama itu. Ia pun bercanda, berharap di kehidupan berikutnya bisa menjadi putri Lejun. Namun, Lejun berkata, "Sudah cukup, aku sudah terlalu lama menahanmu." Ia merasa bersalah karena di setiap kehidupan Haesuk selalu menderita bersamanya, dan ia tidak ingin Haesuk kembali mengalami penderitaan. Ia berharap kali ini Haesuk bisa menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda. Mendengar itu, Haesuk sangat sedih, karena itu berarti mereka tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Ia terus bertanya pada Lejun, "Benarkah kita tidak akan pernah bertemu lagi?" Lejun menangis dan berkata, "Karena setiap kali yang menemaniku adalah kamu, aku merasa sangat bahagia." Haesuk pun menangis terseduh-seduh. Saat membuka mata, ia sudah tidak melihat Lejun di sisinya. Sambil menangis, Haesuk membuka pintu di depannya dan berjalan sendiri menuju reinkarnasi. Setelah Haesuk pergi, Lejun tidak pernah berhenti memikirkan Haesuk. Ia merasa surga tanpa Haesuk tidak ada artinya. Ia pun akhirnya sadar, waktu bersama Haesuk bukanlah neraka. Dan jika bisa kembali, ia akan memilih hidup bersama Haesuk tanpa ragu, karena itu lebih indah dari surga. Sementara itu, Haesuk kembali menjalani satu kehidupan lagi. Saat ajal menjemput, Lejun datang menjemputnya. "Terima kasih istriku, kehidupan kali ini juga berat ya." Haesuk berkata pada Lejun. Setelah hidup satu kehidupan lagi, ia sadar tidak bisa hidup tanpa Lejun. Kali ini, setelah kembali ke surga, mereka tidak ragu lagi dan dengan mantap memilih untuk berinkarnasi bersama. Ada seorang wanita yang karena kehilangan anaknya, menghapus sebagian ingatannya. Karena perasaan itu terlalu kuat, ingatan yang dihapus itu berubah menjadi sosok manusia dan ingin menghancurkannya. Karena memenangkan undian lotre, Haesuk dan pendeta menjadi terkenal di surga. Sebenarnya ini adalah hal baik, tapi Haesuk justru khawatir kebohongannya akan terbongkar. Suatu hari pendeta memberitahu Haesuk bahwa ia sudah mengajukan reinkarnasi. Haesuk sangat terkejut. Pendeta berkata, sebelumnya kepala pusat sudah pernah menyarankan ia bereinkarnasi, tapi ia takut akan kembali mengalami nasib buruk. Namun, kini ia lebih ingin menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Menyadari waktu mereka bersama semakin sedikit, Haesuk mencari-cari alasan untuk selalu menemani pendeta, membantunya mempersiapkan reinkarnasi, memasakkan berbagai makanan, dan mengajarkan banyak keterampilan hidup. Ia tahu pendeta akan melupakan semua itu setelah bereinkarnasi, tapi ia tetap ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama pendeta. Lejun akhirnya mengaku pada Xiaoxu bahwa Eunho adalah anaknya bersama Haesuk. Namun, Xiaoxu tidak percaya. "Kamu ingat nama Eunho kan, istriku?" tanya Lejun. "Eunho? Siapa Eunho?" Xiaoxu yakin Lejun berbohong, dan ia percaya Eunho adalah anaknya sendiri. Tidak hanya itu, obsesi Xiaoxu pada Lejun semakin besar, bahkan ingin menyingkirkan Haesuk. Xiaoxu membenci dirinya yang berubah seperti itu dan memohon pada Lejun untuk mengakhiri hidupnya. Melihat Xiaoxu yang begitu putus asa, Lejun pun terjebak dalam dilema. Ia merasa kasihan pada Xiaoxu, tapi juga berharap Xiaoxu menghilang. Lejun bertanya pada Xiaoxu, "Kalau aku pergi, apa kamu akan ikut?" Xiaoxu tanpa ragu mengiyakan, "Kemanapun kamu pergi, bahkan ke neraka sekalipun, aku akan ikut." Mendengar itu, Lejun tidak sanggup melepaskan Xiaoxu dan memeluknya erat. Sehari sebelum reinkarnasi, pendeta mengantar Haesuk pulang dari gereja.
Mereka berdua berusaha menutupi kesedihan dan rasa tidak rela berpisah. Di rumah, Haesuk curhat pada Lejun tentang betapa sedihnya ia, tapi ternyata Lejun justru lebih sedih. Haesuk menatap Lejun dengan bingung. Lejun berkata, "Kita sudah cukup bahagia bersama," tapi dalam hati ia merasa, "Tidak, kita berdua sangat tidak bahagia." Xiaoxu yang mengintip dari kejauhan terbakar cemburu, lalu melempar batu ke mesin penjual otomatis, berharap bisa masuk neraka. Namun, anehnya, setelah ia melempar, tidak terjadi apa-apa. Saat itu Sonia muncul dan memberitahu Xiaoxu bahwa ia akan segera dimusnahkan, tidak bisa tinggal di surga maupun neraka, karena ia bukan manusia. Seketika potongan-potongan ingatan kembali melintas di benak Xiaoxu. Namun, Sonia berkata, semua ingatan itu bukan milik Xiaoxu. Keesokan paginya, Haesuk pergi ke pusat bantuan surga untuk mengantar pendeta reinkarnasi. Setelah Haesuk pergi, Xiaoxu menemui Lejun dan berkata ia rela pergi ke neraka asalkan tahu siapa dirinya sebenarnya. Lejun tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia menjelaskan bahwa awalnya ia juga bingung, sampai kepala pusat memberitahu siapa sebenarnya Xiaoxu. Xiaoxu adalah perwujudan dari rasa sakit dan kesedihan yang sengaja dihapus oleh Haesuk demi bisa bertahan hidup. Bisa dibilang, Xiaoxu adalah ingatan sedih yang sengaja dihilangkan oleh Haesuk. Namun karena terlalu kuat, ia berubah menjadi sosok manusia. Kepala pusat berkata, satu-satunya cara agar Xiaoxu bisa menghilang adalah dengan pemahaman dan cinta dari Haesuk. Sementara itu, Haesuk sampai di pusat bantuan surga dan mendapati pendeta menghilang. Ia pun panik dan mencari kemana-mana, bertanya pada semua orang yang lewat. Dalam pencarian itu, Haesuk merasa adegan itu sangat familiar, dan akhirnya ia teringat pada Eunho. Eunho adalah anak Haesuk dan Lejun. Saat Eunho berusia 5 tahun, suatu hari Haesuk mengajaknya ke pasar. Eunho melihat mobil-mobilan di kios dan tidak mau pergi. "Belikan aku dong, bukankah di rumah sudah banyak mainan?" kata Haesuk. Agar Eunho mau pergi, Haesuk pura-pura meninggalkannya. Tapi Eunho tetap tidak mengikuti. Haesuk berjalan lebih jauh, tapi saat menoleh, Eunho sudah tidak ada. Haesuk panik dan mencari Eunho kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Dalam kepanikan, ia teringat pernah berjanji pada Eunho. Jika tersesat, Eunho harus menunggu di depan gereja. Ia pun berlari ke gereja. Ternyata Eunho memang pergi ke gereja dan duduk menunggu ibunya. Tiba-tiba seekor anjing datang dan Eunho ketakutan, lalu lari. Saat Haesuk sampai di gereja, ia hanya melihat anjing itu, tidak menemukan Eunho. Setelah itu, Eunho kembali ke depan gereja dan akhirnya dibawa pergi oleh seorang pria bernama Kang Jonggu. Sejak Eunho hilang, Haesuk menangis setiap hari dan berkali-kali mencoba bundir, tapi selalu dicegah oleh Lejun. Lama-kelamaan, Haesuk mengalami gangguan jiwa. Lejun merawat Haesuk sekaligus mencari Eunho. Demi menemukan anaknya, ia bahkan menyuap Kang Jonggu yang saat itu masih menjadi detektif. Tapi uangnya dianggap kurang dan dikembalikan. Lejun pun menambah uang suapnya. Ia pikir setelah memberi uang, Eunho akan segera ditemukan. Tapi tak lama kemudian, Kang Jonggu justru mengundurkan diri dari kepolisian. Seorang polisi yang iba pada Lejun menyarankan agar ia mencari ke panti asuhan. Polisi itu menjelaskan anak-anak yang tersesat biasanya dibawa ke panti asuhan dan akan didaftarkan sebagai anak yatim agar panti bisa mendapat tunjangan. Setelah itu, anak-anak itu akan diadopsi dan panti mendapat uang jasa. Ada kemungkinan besar Eunho sudah dibawa Kang Jonggu ke panti asuhan. Lejun pun segera ke sana tapi tidak menemukan Eunho, karena saat itu Eunho sudah meninggal. Setelah dibawa ke panti, Eunho yang ketakutan terus menangis dan akhirnya dikurung. Saat itu musim dingin, Eunho hanya mengenakan kaos dan celana pendek, sehingga akhirnya meninggal karena kedinginan dan kelaparan. Lejun tidak tahu Eunho sudah meninggal. Ia mencari Kang Jonggu untuk menanyakan keberadaan Eunho, tapi Kang Jonggu malah kabur dengan mobil. Lejun berusaha mengejar dan berpegangan pada kaca mobil, tidak mau melepaskan diri.
Setelah kejadian itu, Lejun mengalami kecelakaan dan lumpuh seumur hidup. Sementara Haesuk kehilangan ingatan tentang Eunho. Setelah tahu Xiaoxu adalah ingatan yang dihapus Haesuk, Xiaoxu pun menemui Haesuk dan menuntut penjelasan, "Kenapa kamu melupakan Eunho?" Saat itu pendeta datang dan memberitahu bahwa ia sudah tahu dari kepala pusat bahwa dirinya adalah Eunho. Awalnya, pendeta tidak bisa menerima kenyataan itu, tapi setelah mengingat semua kebersamaan dengan Haesuk, ia pun bisa menerima. "Ibu, kalau ibu tidak bisa melepaskan aku juga tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang kehilangan ibu di usia 5 tahun." Pendeta sangat menyesal, karena tahu Haesuk seumur hidupnya hidup dalam penyesalan dan kesedihan. Ia berkata, "Aku akan selalu mengingat hangatnya pelukan ibu. Aku harap ibu bisa melepaskan aku." Setelah mendengar itu, Xiaoxu perlahan menghilang dan akhirnya lenyap. Tak lama kemudian, pendeta berpamitan pada Lejun dan Haesuk sebelum bereinkarnasi. Ia berjanji akan berusaha hidup bahagia, dan jika suatu hari bertemu lagi, ia pasti akan mengenali mereka, karena mereka adalah keluarga. Dan cerita pun berakhir